Di Jewel Cheng Season 30, menyimpan yang baik. Saat dia menggerakkan tangannya, Zhou Weiqing menyadari bahwa ada orang lain di pelukannya. Melihat ke bawah, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Penyihir kecil sedang beristirahat di lengannya, jelas telah tidur sepanjang malam. Adapun Fat Chat, dia terjepit di antara mereka berdua, kepalanya bersandar di lengan Zhou Weiqing. Karena itu, ketika Zhou Weiqing menoleh untuk melihat, hal pertama yang dilihatnya adalah kepala bulat berbulu kucing gendut. Pikiran nakal muncul di benaknya, dan Zhou Weiqing menyeringai, mengangkat tangannya untuk mencubit hidung Fat Chat. Kucing gemuk tertidur lelap, dan meskipun hidungnya dicubit, dia tidak bangun, malah membuka mulut untuk bernapas. Zhou Weiqing mulai sejenak, lalu hampir tertawa terbahak-bahak. Menggunakan ibu jari dan jari telunjuknya untuk mencubit hidungnya, dia menggunakan jari kelingkingnya untuk mengangkat dagunya, memaksanya untuk menutup mulutnya. Kucing gemuk yang tidak bisa bernapas akhirnya terbangun dengan kaget. Saat matanya membelalak, dia melihat Zhou Weiqing menyeringai jahat. Tiba-tiba, dia berjuang bebas dari cengkeraman Zhou Weiqing, menerkam ke arahnya. Hahaha, Zhou Weiqing tidak bisa menahan tawa, meraih Fat Chat dan memeluknya. Tangannya yang lain bergerak, menarik keluar dari bawah kepala penyihir kecil. Baru saat itulah penyihir kecil bangun, matanya terbuka lebar saat dia menatap Zhou Weiqing dengan bingung. Detik berikutnya, matanya membelalak sekali lagi, pupilnya berkontraksi saat dia berseru kaget, "Kamu? Kenapa kamu di tempat tidurku?" Zhou Weiqing berkata dengan putus asa, "Tidak bisakah kamu memperjelas situasinya? Bukan aku diranjangmu, tapi kamu diranjangku. Tuhan tahu kenapa kau ada di tempat tidurku. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan padaku tadi malam? Bahkan aku merasa aneh di sana." Penyihir kecil membalik, melompat dari tempat tidur, menatap Zhou Weiqing dengan kaget, ingatannya perlahan kembali. Tadi malam, anggota tim pertempuran Fei Li terlalu bersemangat, dan banyak minum. Pada awalnya, penyihir kecil telah mencoba yang terbaik untuk lebih dekat dengan mereka dan minum bersama. Tetapi dengan berlalunya waktu dan efek alkohol, dia secara bertahap menyatu dengan suasana hangat. Sebagai perawan suci Sekte Iblis Surgawi, penyihir kecil telah menerima pendidikan paling ketat dari ayahnya sejak muda, dan dia tidak pernah membiarkan dirinya pergi dengan mudah. Merasakan kegembiraan dan kebahagiaan anggota tim pertempuran Fei Li, dia perlahan melepaskan kekhawatiran dan kekhawatirannya. Pada akhirnya, dia minum lebih banyak dari orang lain, dan meskipun dia memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka, dia tetap mabuk. Kenangan terakhirnya adalah tentang Zhou Weiqing, yang juga mabuk, memberitahunya bahwa dia akan mengirimnya kembali ke kamarnya. Tetapi untuk beberapa alasan, dia datang ke sini untuk tidur di malam hari. Dia buru-buru menundukkan kepalanya untuk melihat pakaiannya. Meski berantakan, mereka tetap rapi. Tubuhnya tidak merasakan apa-apa. Tanpa ragu, bajingan itu belum mengambil keuntungan darinya. Meski begitu, penyihir kecil masih tersipu. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba merayu Zhou Weiqing, itu semua adalah akting. Dia masih seorang gadis muda yang belum pernah disentuh oleh seorang pria sebelumnya, dan sekarang dia telah tidur dengan seorang pria selama 1 malam. Bahkan jika tidak terjadi apa-apa, dia sangat malu sehingga dia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Anda. Zhou Weiqing memandangnya tanpa malu-malu, menyeringai sambil berkata, "Nona cantik, Anda harus bertanggung jawab atas tindakan Anda." Penyihir kecil mengambil bantal dari samping, melemparkannya ke Zhou Weiqing dengan kejam, sebelum melarikan diri. Zhou Weiqing menangkap bantalnya, dan melihatnya berlari keluar, ekspresi tak tahu malu di wajahnya menghilang. Sebenarnya, dia juga merasa agak malu, dan menggunakan cara seperti itu untuk menutupinya. Setidaknya dengan cara ini, mereka tidak akan rugi. Namun, kulit Zhou Xiaopang selalu tebal, dan setelah beberapa menit merasa malu, dia mulai berpikir, betapa ruginya, memeluk kecantikan untuk tidur, dan saya tidak melakukan apa-apa. Aku lebih buruk dari binatang buas. Saat dia mengatakan itu, dia meraih Fat Chat dan menamparkan pantatnya. Dengan dia berkata, "Bicaralah. Fat Chat, apakah kamu yang merusak rencanaku tadi malam?" Kucing gemuk mengangkat kepalanya, bahkan tidak memandangnya, tatapan jijik di matanya. Omong-omong, memang Fat Chat yang merusak rencananya. Tadi malam, Zhou Weiqing memeluk penyihir kecil dengan erat di tempat tidur, dan di bawah pengaruh alkohol, sesuatu mungkin terjadi. Fat Chat lah yang menyelipkan dirinya di antara mereka berdua, berusaha memisahkan mereka sebanyak mungkin. Tanpa kontak fisik, mereka berdua tertidur lelap. Kebanyakan orang biasa akan mengalami sakit kepala keesokan harinya setelah mabuk, dan mulut mereka akan kering. Mereka yang memiliki tubuh lebih lemah bahkan mungkin membutuhkan 1 hari penuh untuk pulih. Namun, Master Bat Surgawi benar-benar berbeda. Dengan energi surgawi mereka, yang bisa mereka lakukan hanyalah tidur nyenyak. Karena Zhou Weiqing sudah bangun, tentu saja dia tidak akan membiarkan yang lain tidur lebih lama lagi. Dia pergi ke setiap kamar untuk membangunkan mereka, mandi, sarapan, mengepak barang bawaan mereka dan berangkat.
Meskipun anggota tim pertempuran Fei Li belum cukup tidur, mereka akan mencapai Pulau Heavenly Bed, dan mereka tidak ingin terlambat. Seragam hijau tua mereka sangat menarik perhatian. Dalam turnamen Heavenly Bed, tim pertempuran Fei Li telah membuat nama untuk diri mereka sendiri. Meskipun matahari baru saja terbit ketika mereka meninggalkan penginapan, banyak orang menunjuk ke arah mereka saat mereka berjalan, jelas mengenali seragam mereka. Tak lama kemudian, mereka mendekati Plaza Zongtian. Istana penyimpanan keterampilan Zongtian berada di sisi alun-alun. Saat mereka berjalan maju, tiba-tiba, beberapa orang muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Anggota tim pertempuran Fei Li berhenti dan menoleh. Mereka adalah wajah-wajah yang familiar, Shen Little Demon, Lan Feng, dan anggota tim pertempuran Dandun lainnya. Lin Tianou maju selangkah, menghalangi jalan mereka. Tatapannya mendarat di wajah Shen Little Demon, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Pemimpin Partai Shen, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Shen Little Demon hanya melirik Lin Tianou sebelum tatapannya tertuju pada Zhou Weiqing. Zhou Weiqing, gunung-gunung tidak bergerak, air akan bergerak. Semua yang telah kau berikan padaku, akan selalu kuingat. Sangguan senior dapat melindungi Anda sekarang, tetapi dia tidak dapat melindungi Anda selamanya. Dengan usia Anda, saya yakin Anda akan dapat berpartisipasi dalam turnamen Heavenly Bed berikutnya. Saat itu, saya akan berusia 30 tahun. Dari mata Shen Little Demon, Zhou Weiqing bisa melihat kebencian dan racun yang mendalam. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Nona Shen, kamu tidak harus seperti ini kan? Bukankah itu hanya kalah berkelahi? Tim unggulan Anda sudah terlalu lama menempati jamban, apakah Anda tidak takut terkena wasir? Saya melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Terkadang, jatuh bukanlah hal yang buruk, dengan begitu kamu akan tahu cara bekerja lebih keras. Tidak apa-apa jika Anda tidak berterima kasih kepada saya, tetapi Anda sebenarnya ingin membalas dendam. Saya pasti akan berpartisipasi dalam turnamen manik surgawi berikutnya, dan saya percaya itu tidak akan seberbahaya kali ini. Saya akan menunggumu." Semua anggota tim pertempuran Dandun memelototi Zhou Weiqing dengan marah, seolah-olah mereka akan mengerumuninya. Shen Little Demon mengangkat tangan untuk menghentikan teman-temannya. "Zhou Weiqing, turnamen manik surgawi berikutnya akan menjadi tanggal kematianmu. Ayo pergi." Saat dia mengatakan itu, dia memimpin tim pertempuran Dandun lainnya pergi. Melihat punggung mereka, Zhou Weiqing tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Jangan bicara tentang tanggal kematian atau tidak. Setan kecil Shen, pada saat itu, Anda hanya tidak meminta saya untuk membantu Anda menyembuhkan racun, dan biarkan saya menyentuh payudara Anda. Aku tidak bisa menjadi orang baik. Menggigit tangan yang memberimu makan." Shen Little Demon hampir memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya menegang, tetapi dia masih mempercepat langkahnya. Melihat punggungnya, Lin Tianou menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tim unggulan ini memang sudah terlalu lama berdiri di puncak. Namun, bukanlah hal yang baik untuk memiliki musuh seperti itu. Weiqing, kamu harus ingat, jika kamu terlalu kuat, kamu akan mudah patah." Zhou Weiqing sedikit mengangguk dan berkata, "Namun, jika kita tidak cukup kuat, bagaimana kita bisa bertarung? Tekanan adalah motivasi kami, dan itu akan memotivasi kami untuk bekerja keras dan berkultivasi. Selama kita cukup kuat, lalu bagaimana jika mereka adalah Great Saint Lands?" Asteris klep-klep-klep asteris penyihir kecil bertepuk tangan dengan penuh semangat di samping. "Itu benar, kami tidak takut pada mereka. Jika mereka memiliki kemampuan, biarkan neraka merah darah datang ke barat, kami akan membuat mereka menderita." Zhou Weiqing meliriknya dan berkata, "Saya pikir Anda hanya ingin melihat dunia dalam kekacauan. Ayo pergi ke istana penyimpanan keterampilan." Sekarang, penyihir kecil sudah kembali normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi tadi malam. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa ketika dia melihat Zhou Weiqing, tatapannya tetap tertuju padanya untuk jangka waktu yang lebih lama. Tim pertempuran Dandun menghalangi jalan mereka tidak memengaruhi suasana hati yang baik dari anggota tim pertempuran Fei Li, dan mereka semua menuju istana penyimpanan keterampilan. Karena turnamen Heavenly Bed telah berakhir, Zongtian Plaza sekali lagi dibuka untuk umum. Melewati alun-alun, mereka segera tiba di pintu masuk istana penyimpanan keterampilan, yang semegah istana kekaisaran. Ada beberapa orang yang menunggu mereka di pintu masuk Skill Storing Palace, semuanya adalah juri dari Heavenly Bed Turnamen. Begitu mereka sampai di pintu masuk, mereka dibawa ke istana penyimpanan keterampilan. Saat mereka memasuki istana penyimpanan keterampilan terbesar di Kekaisaran Zongtian, Zhou Weiqing dan yang lainnya melihat sekeliling. Istana penyimpanan keterampilan ini benar-benar terlalu besar. Hanya pintu masuk ke aula utama yang tingginya setidaknya 50 meter. Melihat aula besar itu, sebenarnya ada perasaan luas. Mirip dengan skill storing palaces yang dia lihat sebelumnya, yang satu ini juga dibagi menjadi beberapa pintu menurut atributnya. Namun, pintu ini jauh lebih besar, dan di sisi kiri setiap pintu, terdapat permata yang bersinar seterang cermin. Permata itu kira-kira berbentuk kotak Qi,
dan di sampingnya berdiri seorang anggota staf berpakaian putih. Sulit untuk mengatakan apakah dia ada di sana untuk menjaga atau karena alasan lain. Bawahan skill Storing Palace yang memimpin mereka berkata, tolong tunggu di sini dulu, tim lain belum tiba, dan saya akan melapor ke Palace Master. Silakan melihat-lihat, dan bertanya kepada salah satu anggota staf, dan mereka akan memperkenalkan Anda kepada mereka. Zhou Weiqing tidak berdiri dalam upacara saat dia berjalan menuju pintu, Miscellaneous di paling kanan. Sampai sekarang, atribut waktunya hanya menyimpan satu keahlian Absolute Delay. Namun, dengan skill Absolute Delay itu telah membantunya membalikkan keadaan pertarungan lebih dari sekali, bahkan menyelamatkannya dari situasi paling berbahaya. Istana penyimpanan keterampilan Zongtian ini sangat besar, mungkin ada atribut waktu hewan surgawi yang bisa dia gunakan untuk menyimpan keterampilan. Bab 292. Anggota lain dari tim pertempuran Fei Li juga memiliki kesan yang baik tentang istana penyimpanan keterampilan yang besar ini, dan mereka semua berjalan ke atribut masing-masing untuk bertanya kepada staf. Zhou Weiqing berjalan ke pintu di paling kanan, dan bertanya kepada anggota staf, "Halo, saya ingin bertanya apakah ada time atribute Heavenly Beast di bagian Miscellaneous Skill Storing." Anggota staf telah melihat mereka, dan tentu saja tahu bahwa mereka adalah 4 anggota teratas turnamen Manik Surgawi, dan dia berkata dengan sopan, "Tolong tunggu sebentar, saya akan memeriksanya untuk Anda." Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan menggosok permata di sampingnya, dan pemandangan aneh terjadi. Permata itu menyala dengan cahaya emas redup, dan sebuah gambar muncul di atasnya. Zhou Weiqing menatapnya dengan rahang ternganga. Apa itu? Anggota staf tersenyum bangga dan berkata, hanya markas Zongtian Skill Storing Palace kami yang memiliki peralatan seperti itu. Ini berisi energi atribut spasial, terang dan kegelapan, dan dibuat dengan formasi penyegelan khusus dan beberapa kemampuan khusus. Ia mampu menyimpan gambar dan informasi, dan sangat nyaman untuk diperiksa. Kami menyebutnya permata kilau. Saat dia mengatakan itu, dia melakukan sesuatu, dan serangkaian gambar muncul. Anggota staf menoleh ke Zhou Weiqing dan berkata, ada total 27 binatang surgawi yang dapat menyimpan keterampilan atribut waktu. Di antara mereka, 12 adalah binatang surgawi tahap Si, 8 adalah binatang surgawi tahap Zun, dan 7 adalah binatang surgawi tahap Song. Binatang, kesulitan penyimpanan keterampilan agak tinggi. Anda dapat memeriksa keterampilan atribut waktu dan kekuatan binatang surgawi ini di sini, lalu memutuskan mana yang akan disimpan keterampilan. Itu akan menghemat waktu Anda. Setelah Anda menentukan pilihan, kami akan mengirim seseorang untuk membawa Anda ke ruang penyimpanan keterampilan Anda. Di wilayah kami, setiap binatang surgawi memiliki kamar batu khusus. Bahkan level terendah pun tidak terkecuali. Zhou Weiqing berkata dengan heran, setiap Heavenly Beast memiliki ruang batunya sendiri, berapa banyak pekerjaan yang dibutuhkan. Anggota staf tersenyum tipis dan berkata, mungkin Anda belum pernah ke kota Zongtian kami sebelumnya. Sebenarnya, ini bukan rahasia. Plaza Zongtian di luar dalamnya sekitar 300 meter, dan itu semua adalah bagian dari istana penyimpanan keterampilan kami. Kami memiliki setidaknya 3.000 jenis hewan surgawi yang berbeda, dan itu belum termasuk spesies yang sama. Zhou Weiqing menghirup udara dingin setelah mendengar kata-katanya. Kaya dan sombong, inilah artinya menjadi kaya dan sombong. Kekaisaran Tiangong bahkan tidak memiliki istana penyimpanan keterampilan. Lihatlah mereka, ini adalah keagungan dari sebuah kerajaan besar. Iri, cemburu dan benci. Setelah beberapa saat terkejut, pandangannya sudah tertuju pada layar permata, bersiap untuk memilih 2 keterampilan atribut waktu untuk disimpan. Jika dia bisa mendapatkan 2 keterampilan atribut waktu yang lebih kuat, tidak diragukan lagi itu akan sangat bermanfaat untuk tahap selanjutnya dari kompetisi. Jika Anda masih memiliki keterampilan yang belum Anda simpan, saya sarankan Anda tidak melakukannya untuk saat ini. Pada saat ini, suara familiar datang dari belakang Zhou Weiqing, dan staf di sampingnya sudah membungkuk 90 derajat. Saat Zhou Weiqing berbalik, dia terkejut melihat bahwa Sangguan Longyin telah muncul di belakangnya pada suatu saat, menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Halo, Senior Sangguan. Dia memiliki kesan yang baik tentang Sangguan Longyin. Sangguan Longyin melambai pada tongkat di sampingnya, dan tongkat itu buru-buru mundur ke kejauhan. Weiqing, aku sudah melaporkan apa yang terjadi hari itu kepada 2 master istana. Mengenai kondisi Anda, kami telah mempertimbangkannya dengan serius. Kami tidak memilikinya, dan tidak dapat memberikannya kepada Anda. Master istana kedua juga telah menyatakan bahwa dia tidak akan menggunakan pernikahan nona ketiga sebagai alat tawar-menawar. Zhou Weiqing berkata dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, baiklah kalau begitu, lupakan saja. Dia memahami psikologi manusia dengan sangat baik, dan pada saat seperti itu, dia tidak dapat menunjukkan ketidaksabarannya, barulah dia dapat memperoleh manfaat paling banyak. Seperti yang diharapkan, Sangguan Longyin dengan cepat berkata, jangan cemas, biarkan aku menyelesaikannya dulu.
Kedua master istana telah mengatakan bahwa jika Anda bersedia untuk menjual keterampilan ini, mereka dapat menggunakan 3 gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa untuk menukarnya. Selain itu, mereka dapat dibuat khusus untuk Anda. Pada saat yang sama, mereka akan memberi Anda tempat tinggal permanen di Heavenly Bed Island, dan Skill Storing Palace Headquarters Heavenly Beast di sana akan gratis untuk store skills untuk Anda. Mendengar kata-kata Sangguan Longyin, air liur Zhou Weiqing hampir mengalir keluar dari mulutnya. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah beberapa tawar-menawar, dia akan bisa mendapatkan 1 gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa, dan itu sudah akan menjadi keuntungan besar. Namun, mereka sebenarnya menawarinya 3, dan bahkan termasuk penyimpanan keterampilan gratis. Tanpa pertanyaan, hewan surgawi di Pulau Manik Surgawi pasti jauh lebih baik daripada yang ada di Istana Penyimpanan Keterampilan. Itu mungkin alasan mengapa Sangguan Longyin menghentikannya lebih awal. Kondisi ini tidak hanya sangat bagus sehingga Zhou Weiqing tidak dapat menolaknya, dia juga terlalu malu untuk terus memerasnya. Untuk menenangkan dirinya, dia menoleh ke Sangguan Longyin dan bertanya, Sangguan Senior, tentang apa tempat tinggal permanen ini? Sangguan Longyin berkata, tempat tinggal permanen di Pulau Manik Surgawi hanya dapat diperoleh oleh murid langsung dari Istana Hamparan Surga. Dengan tempat tinggal permanen ini, kapanpun Anda ingin memasuki Pulau Manik Surgawi, tidak ada yang akan menghentikan Anda. Dengan kata lain, Anda dapat dianggap sebagai bagian dari Pulau Manik Surgawi. Selain itu, tidak akan ada batasan atas kebebasan Anda. Sebenarnya, sebelum Sangguan Longyin datang untuk berbicara dengan Zhou Weiqing tentang semua ini, dia sebenarnya telah mendiskusikan situasi Zhou Weiqing dengan 2 master istana hamparan surga. Sangguan Tianyu tidak menyangka bakat menantu laki-lakinya akan begitu bagus. Meskipun dia belum menjalani pelatihan di Great Saint Lands sejak dia masih muda, Heavenly Bed-nya baru terbangun selama 3 tahun, dan dia telah mencapai banyak hal. Dia benar-benar sebanding dengan salah satu murid langsung teratas dari Great Saint Lands. Selanjutnya, Zhou Weiqing saat ini baru berusia 17 tahun, dan masa depannya cerah dan tak terbatas. Ketika Sangguan Tianyu mendengar laporan Sangguan Suer, dia telah menyetujui menantu laki-lakinya ini. Setelah itu, Sangguan Longyin membawa berita tentang bertukar teknik kultivasi, dan Sangguan Tianyu telah mendiskusikannya dengan Master Istana pertama, Sangguan Tianyang, sebelum mengambil keputusan seperti itu. Tanpa pertanyaan, tawaran Heaven's Expanse Palace sangat bagus, dan dapat dikatakan bahwa mereka telah mengeluarkan keuntungan mereka. Pertama, mereka ingin melihat bagaimana reaksi Zhou Weiqing terhadap godaan seperti itu, dan kedua, mereka ingin memiliki alasan yang tepat untuk mempelai pria Zhou Weiqing. Lagi pula, Heaven's Expanse Palace sangat kuat, dan meskipun kedua Palace Masters memiliki otoritas absolut, mereka masih harus mempertimbangkan pendapat bawahan mereka. Mendengar kata-kata Sangguan Longyin, Zhou Weiqing berpikir sejenak sebelum berkata, terima kasih Sangguan Senior dan kedua Master Istana atas kebaikan Anda. Jika saya tidak menyetujui tawaran yang begitu bagus, saya akan terlalu serakah. Namun, bagaimana dengan ini? Saya memiliki desain gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa, dan saya sendiri juga seorang master peralatan konsolidasi. Saya berharap 3 set gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa dapat dibuat sesuai dengan desain saya. Pada saat yang sama, saya berharap dapat menyaksikan keseluruhan proses. Adapun sisanya, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Kamu memiliki desain set peralatan konsolidasi tingkat dewa. 1 set legendaris. Sangguan Longyin menatapnya dengan heran. Zhou Weiqing mengangguk dan berkata, seperti yang Anda lihat, saya sudah memiliki peralatan konsolidasi tingkat dewa, dan itu adalah bagian pertama dari set. Karena itu, saya perlu melanjutkan set saya. Sangguan Longyin mengangguk dan berkata, itu bukan masalah. Tentu saja, yang terbaik adalah Anda memiliki desainnya, itu akan menghemat banyak masalah. Namun, jika ingin menyaksikan prosesnya, akan sulit. Bagaimanapun, Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa memiliki status yang sangat tinggi di Pulau Manik Surgawi, dan bahkan Master Istana Pertama tidak dapat meminta apapun dari mereka. Jika mereka bersedia, tidak apa-apa. Jika tidak, saya akan memikirkan cara lain untuk memberikan kompensasi kepada Anda. Zhou Weiqing tidak ragu-ragu, tersenyum jujur dan berkata, baiklah, jika senior itu tidak mau maka biarlah. Dengan Zhou Weiqing yang menyediakan desainnya, itu jauh lebih mudah daripada membuatnya sesuai pesanan. Selain itu, setiap kali Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa menggunakan desain, mereka akan mengingatnya dengan baik, dan itu sebenarnya bermanfaat bagi Pulau Manik Surgawi. Itulah mengapa Sangguan Longyin bersedia menawarkan kompensasi. Menjelang titik itu, Zhou Weiqing secara alami jelas. Lagi pula, dia adalah Master Peralatan Konsolidasi, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pentingnya desain set legendaris. Namun, dia pasti tidak akan menyerahkan semua desainnya. Tidak peduli berapa banyak uang atau persyaratan yang ditawarkan, dia tidak akan menukarnya. Dia perlu memastikan kemandirian setnya. Ini adalah puncak dari darah, keringat, dan air mata gurunya Huyan Aobo, bagaimana dia bisa menjualnya begitu mudah. Jika hanya 3 desain, itu tidak akan menjadi masalah.
Jika dia juga memiliki 3 set gulungan ini, itu sudah cukup sebelum dia mencapai tahap 6 permata. Pada saat yang sama, Zhou Weiqing juga sangat yakin bahwa ketika dia mencapai tahap 6 permata, keterampilan master peralatan konsolidasinya juga akan naik ke tingkat yang sama sekali baru. Selain itu, membuat gulungan ini tidak sepenuhnya membutuhkan kekuatan master peralatan konsolidasi tingkat dewa, dan beberapa dari yang sebelumnya hanya membutuhkan kekuatan master peralatan konsolidasi tahap Song. Meskipun dia sangat berbakat dalam kultivasi master manik surgawi, Zhou Weiqing tidak pernah menyerah pada mimpinya untuk menjadi master peralatan konsolidasi tingkat dewa. Lagi pula, tujuannya bukan untuk menjadi seorang petualang, tapi seorang komandan. Bagi Jewel Master manapun, daya pikat menjadi Consolidating Equipment Master jauh lebih besar daripada menjadi pembangkit tenaga listrik. Dia baru saja menjadi master peralatan konsolidasi tingkat menengah, dan sudah mengalaminya secara langsung, bagaimana mungkin dia menyerah. Selanjutnya, ada juga harapan dan harapan Huyan Aobo. Dengan demikian, setelah beberapa pertimbangan cepat, Zhou Weiqing telah memutuskan untuk menambahkan kondisi pengamatan. Lagi pula, lebih baik baginya untuk memilikinya sendiri, dan mengamati guru peralatan konsolidasi tingkat dewa yang membuat gulungan pasti akan memungkinkannya mempelajari sesuatu. Itu akan membuka jalan baginya untuk menjadi master peralatan konsolidasi yang luar biasa di masa depan. Selain itu, dia tampaknya tidak terlalu menuntut, dan tampak jujur dan sederhana, yang juga akan membuat istana hamparan surga lebih bingung. Lagi pula, teknik dewa abadinya jelas tidak sebanding dengan harganya. Jika bukan karena hubungannya dengan Sangguan Bing Er, Zhou Weiqing benar-benar takut pihak lain akan mengingkari kata-katanya setelah memeriksa barang. Sangguan Longyin tidak tahu bahwa orang yang tampaknya sederhana dan jujur di depannya ini, yang sebenarnya lebih licik daripada monyet, telah berkomplot melawannya berkali-kali. Melihat Zhou Weiqing tidak ingin membicarakan kondisi apapun lagi dengannya, kesannya terhadap dia meningkat. Saat mereka berbicara, anggota dari 3 tim pertempuran lainnya juga telah tiba di Istana Penyimpanan Keterampilan. 3 tim pertempuran mempertahankan jarak tertentu satu sama lain, tidak bertukar kata. Kadang-kadang, mereka akan saling memandang dengan dingin. Bab 293. Dibandingkan dengan anggota tim pertempuran Fei Li yang ingin tahu tentang Istana Penyimpanan Keterampilan Zongtian, Great Saint Lands ini atau yang berasal dari Kekaisaran Zongtian sudah terbiasa dengan Istana Penyimpanan Keterampilan. Sangguan Longyin menepuk bahu Zhou Weiqing dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Baiklah, ayo pergi. Berkumpul, saatnya menuju ke Pulau Manik Surgawi." Dari 3 tim pertempuran lainnya, anggota tim pertempuran Wanshu semuanya berpakaian putih, tim pertempuran Zongtian berwarna biru muda, dan tim pertempuran Baopo berwarna kuning. Dengan tambahan warna hijau tua tim pertempuran Fei Li, warnanya sangat berbeda. Kemarin, saat sudah masuk 4 besar, dia terlalu bersemangat, dan belum sempat mengamati 3 tim unggulan. Sekarang dia melihat dengan hati-hati, Zhou Weiqing menyadari bahwa tim pertempuran Wanshu dipimpin oleh 2 pemuda, keduanya berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Mereka tampak persis sama, sepasang kembar. Keduanya memiliki ekspresi dingin di wajah mereka, dan satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah bahwa mereka berdua memiliki sehelai rambut putih, satu di kiri, yang lain di kanan. Ini adalah satu-satunya cara untuk membedakan mereka. Adapun tim pertempuran Zongtian, pemimpin mereka adalah seorang pemuda yang berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Dia tinggi, dan tampan, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa matanya sedalam danau. Sedangkan untuk tim Love Valley juga dipimpin oleh 2 orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka berdiri di sana berpegangan tangan, senyum di wajah mereka, dan dari tatapan mesra mereka, terlihat jelas bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Hal yang paling aneh tentang Lembah Cinta adalah bahwa dari 5 anggota tim utama dan 3 anggota tim cadangan, ke-8-nya sebenarnya adalah pasangan. Benar-benar layak menyandang nama Lembah Cinta. Begitu Sangguan Longyin tiba, anggota tim pertempuran Fei Li dengan cepat berkumpul bersama. Lin Tianao berdiri di depan, dengan Zhou Weiqing di belakangnya. Setelah serangkaian pertarungan, posisi Zhou Weiqing di tim pertempuran Fei Li berada di urutan kedua setelah Lin Tianao. Jika Lin Tianao adalah simbol kekuatan dan semangat, maka Zhou Weiqing adalah otak tim. Tentu saja, di mata anggota tim, dia dikenal sebagai ahli strategi kepala anjing. Sangguan Longyin berdiri di depan 4 tim, wajahnya tidak lagi memiliki senyum yang sama seperti ketika dia menghadapi Zhou Weiqing. Dia tidak banyak bicara, hanya kalimat sederhana, "Ikuti saya." Di bawah kepemimpinan Sangguan Longyin, ketika mereka berjalan keluar dari Istana Penyimpanan Keterampilan, total 5 kereta kuda sedang menunggu mereka. Setiap kereta sangat mewah, bahkan lebih dari kereta Komandan Batalion Busur Langit Hua Feng. Dan menarik, 8 kuda. Sangguan Longyin menaiki gerbong pertama, dan 4 tim pertempuran lainnya juga menaiki gerbong masing-masing. Kuda-kuda itu berlari kencang, dan kelima gerbong itu melaju keluar dari kota Zongtian.
Lin Tianao menggelengkan kepalanya dan berkata, 4 tim unggulan selalu tutup mulut. Turnamen manik surgawi telah diadakan selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah mendengar detail finalnya. Saat dia mengatakan itu, dia tanpa sadar menoleh untuk melihat penyihir kecil. Tanpa pertanyaan, penyihir kecil berasal dari Sekte Iblis Surgawi, dan dia pasti memiliki kemampuan untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Penyihir kecil mengangkat bahu dan berkata, saya tidak tahu aturan pasti turnamen, tetapi saya telah mendengar bahwa final akan diadakan bersama oleh 4 tim. Adapun bagaimana itu akan diadakan, saya tidak tahu. Begitu mereka mendengar bahwa itu akan disatukan oleh 4 tim, wajah anggota tim pertempuran Fei Li berubah. Meskipun penambahan penyihir kecil ke tim mereka telah memberi mereka peningkatan kekuatan, tetapi dibandingkan dengan 3 tim unggulan lainnya, perbedaannya masih sangat besar. Tidak peduli tim unggulan mana, mereka pasti akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Penyihir kecil terkikik dan berkata, jangan khawatir, seperti yang saya katakan sebelumnya, tim kami pasti memiliki kemampuan untuk mengamankan tempat kedua. Mari kita tunggu sampai kita mencapai Heavenly Bed Island sebelum kita melihatnya. Mundur selangkah, setidaknya kita sudah sampai di Pulau Heavenly Bed kan? Meskipun anggota tim lainnya masih mewaspadai penyihir kecil, setelah mendengar kata-katanya, ekspresi mereka sedikit rileks. Dia benar, bagaimanapun juga, setidaknya mereka berhasil melangkah ke Pulau Permata Surgawi, dan itu sudah menjadi sejarah. Dalam pertarungan berikutnya, mereka tidak perlu merasakan tekanan apapun, dan hanya bisa memberikan segalanya dan melakukan yang terbaik. Kereta kuda melakukan perjalanan sekitar 2 jam sebelum akhirnya meninggalkan kota Zongtian. Mengikuti jalan utama, mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh selama 1 jam lagi sebelum akhirnya melambat. Kereta kuda berhenti, dan keempat tim turun. Tidak jauh di depan mereka, salah satu pilar batu besar yang menopang Pulau Heavenly Bed berada tepat di depan mereka. Meski mereka sudah sangat dekat, masih ada jarak antara mereka dan pilar batu. Di dasar pilar batu, ada kemah besar yang mengelilingi seluruh pilar batu. Sangguan Longyin berdiri di depan, berkata dengan pasif, mendukung Pulau Manik-Manik Surgawi adalah 16 Manik-Manik Surgawi, masing-masing dengan 4 resimen tentara, dan mereka adalah tentara pusat kekaisaran Zongtian kita. Salah satu pilar batu akan memungkinkan Anda untuk mencapai Pulau Manik Surgawi, tetapi jika Anda mencoba untuk memaksa masuk. Huff. Mendengar kata-katanya, semua anggota tim pertempuran Zongtian memiliki ekspresi hormat di wajah mereka, dan 4 pasangan dari Passion Valley semuanya memiliki senyum di wajah mereka. Hanya anggota tim pertempuran Gunung Salju Surgawi yang memiliki ekspresi tidak setuju di wajah mereka. 32 sinar cahaya meledak dari tubuh Sangguan Longyin, dan dalam sekejap, mereka muncul di depan ke-32 anggota dari 4 tim. Semua orang secara tidak sadar mengangkat tangan mereka untuk menerima cahaya, dan masing-masing memiliki medali kecil di tangan mereka. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana Sangguan Longyin bergerak, tapi 32 token sudah menemukan 32 target. Ini adalah kekuatan sejati. Secara alami, Zhou Weiqing juga memiliki medali. Medali di tangannya berbentuk bulat di bagian atas dan mengarah ke bawah, seluruh medali itu halus seperti batu giok, berwarna biru muda, dengan tulisan, medali manik surgawi, tertulis di atasnya. Samar-samar, sepertinya ada semacam energi yang beredar di dalamnya. Adapun terbuat dari apa, tidak ada yang tahu. Ayo pergi ke pulau. Dengan kata sederhana itu, Sangguan Longyin melompat ke udara, melayang ke arah kam tentara seperti kepulan asap. 4 resimen berarti 40.000 orang, dan untuk menjaga 16 pilar, totalnya adalah 640.000 orang. Hanya tentara pusat kekaisaran Zongtian saja yang memiliki 640.000 orang. Saat Zhou Weiqing mengikuti teman-temannya, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut di hatinya. Di matanya, kekaisaran Zongtian sudah cukup kuat. Lalu, seberapa kuat kekaisaran Wanshu? Lagi pula, Kekaisaran Wanshu menduduki seluruh utara benua, dan telah bertarung dengan Kekaisaran Fei Li, Zongtian, dan Baopo, dan tidak pernah dirugikan. Kekuatan macam apa itu? Saat pikirannya menjadi liar, anggota dari 4 tim pertempuran mengikuti Sangguan Longyin ke depan kam tentara. Dengan Sangguan Longyin memimpin jalan, dan dengan Heavenly Bed Medallion di tangan mereka, kam tentara mengizinkan mereka lewat. Zhou Weiqing memandang dengan dingin dari samping. Pasukan yang ditempatkan di sini semuanya bersenjata lengkap, dan menurut jenis prajurit yang berbeda, gaya baju sirahnya juga berbeda. Misalnya, para pemanah memiliki armor kulit, pengintai memiliki armor ringan, dan ada juga plate dan armor berat. Dapat dikatakan bahwa tentara Kekaisaran Zongtian ini semuanya bersenjata lengkap. Belum lagi kekuatan individu mereka, kualitas peralatan mereka saja sudah cukup untuk membuat mata Zhou Weiqing membiru. Kapan Kekaisaran Busur Surgawi kita dapat memiliki pasukan seperti itu? Rasa urgensi di hati Zhou Weiqing semakin kuat, dan tangannya tanpa sadar mengepal. Semakin dia menjelajahi dunia luar, semakin banyak dia melihat, semakin dia merasa bahwa waktu sangat penting. Dibandingkan dengan kekaisaran yang kuat ini, Kekaisaran Tiangong terlalu kurang. Betapa dia berharap kerajaannya sendiri bisa sekuat ini.
Zhou Weiqing telah memutuskan bahwa selain membeli beberapa kebutuhan, dia akan mengirimkan sebagian besar uang yang dia menangkan kembali ke Kekaisaran Tiangong. Dengan puluhan juta koin emas ini, setidaknya mereka dapat melengkapi pasukan mereka dengan lebih baik, dan itu pasti akan bermanfaat bagi perkembangan kerajaan mereka. Begitu dia lulus dari Akademi Militer Fei Li, dia akan kembali bergabung dengan tentara. Ayah, tunggu saja, saya pasti akan mengambil alih posisi Anda di masa depan, dan memimpin kerajaan Tiangong kita menuju kebesaran. Pilar surgawi yang menopang Pulau Permata Surgawi bukanlah garis lurus, melainkan sedikit miring ke arah tengah. Hanya ketika seseorang semakin dekat, seseorang dapat melihat bahwa ada tangga yang diukir dari pilar surgawi. Di depan tangga, ada 8 penjaga berpakaian putih mengenakan seragam istana penyimpanan keterampilan Zongtian. Setelah membungkuk kesangguan Long Yin, mereka dengan hati-hati memeriksa medali manik surgawi semua orang sebelum mengizinkan mereka lewat. Sangguan Long Yin berkata dengan pasif, dalam proses mendaki pulau, semua tim tidak boleh memiliki konflik, jika tidak, Anda akan didiskualifikasi dari kompetisi. Setelah memberikan instruksi sederhana seperti itu, dia sudah berubah menjadi asap hijau. Dalam sekejap mata, dia sudah menghilang dari Heavenly Pillar. Keempat tim pertempuran tidak berani menunda, segera memulai pendakian mereka. Dari jauh, pilar itu tidak tampak terlalu besar, tetapi dari dekat, tidak ada bedanya dengan gunung. Yang pertama bergerak adalah tim pertempuran Zongtian dan tim pertempuran Wanshu. 16 anggota dari kedua tim pertempuran melompat pada saat yang sama, tidak ingin kalah saat mereka mendaki dengan kecepatan penuh. 8 anggota tim pertempuran Baopo mengikuti dari belakang, sementara tim pertempuran Fei Li berjalan santai di belakang. Pemimpin, haruskah kita mengejar juga? Little Four bertanya dengan penuh semangat. Lin Tianao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Pertama-tama, kami tidak memiliki kekuatan untuk mengejar mereka. Bagaimanapun, ini hanya mendaki gunung, bukan kompetisi. Semuanya, berkumpul bersama dan mendaki dengan kecepatan tetap. Pilar surgawi itu sangat curam, dan Lin Tianao membiarkan Mabuk Bao dan Xiao Yan berjalan di belakang, sementara dia yang memimpin. Tidak peduli apa yang telah mereka dengar sebelumnya, sekarang mereka benar-benar memanjat pilar surgawi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada keajaiban surga. Tanah semakin jauh, dan pemandangan semakin kabur. Pilar surga semakin curam, dan mereka hampir bisa menyentuh tangga batu hanya dengan mengangkat tangan. Siapa yang tahu berapa banyak tenaga dan sumber daya yang dikeluarkan Heaven's Expanse Palace untuk mengukir tangga batu ini. Selanjutnya, pembentukan Pulau Bet Surgawi dan 16 pilar surgawi benar-benar merupakan karya para dewa. Bab 294. Setelah 1000 meter, mereka dikelilingi oleh awan dan kabut. Lin Tianao mengingatkan anggota timnya sekali lagi, sebelum melambat. Saat mereka naik lebih tinggi, suhu di sekitar mereka juga mulai turun. Xiao Yan melepaskan energi surgawi atribut api untuk menghilangkan kabut, pada saat yang sama membuat teman-temannya tetap hangat. Setiap 1000 meter, suhu akan turun 6 derajat. Mereka hanya mendengar bahwa pilar-pilar itu tingginya lebih dari 5000 meter, tetapi tidak ada yang tahu persis berapa tingginya. Selain itu, ini adalah pendakian pertama mereka, dan mereka sangat berhati-hati. Lambat laun, kabut tebal di sekitar mereka mulai menghilang. Setelah sekitar 1 jam mendaki, pemandangan di depan mereka tiba-tiba berubah. Awan dan kabut ada di bawah kaki mereka. Pemandangan aneh muncul di depan anggota tim pertempuran Fei Li. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa langit di atas mereka berwarna biru jernih, dan matahari bersinar terang. Di bawah kaki mereka, ada gumpalan besar awan dan kabut. Perasaan berada begitu jauh dari dunia fana memberi mereka perasaan aneh di hati mereka. Sekitar 2000 meter di atas kepala mereka, sebuah pulau besar menggantung di udara, didukung oleh 16 pilar langit yang sangat tebal yang muncul di depan mata mereka. Pulau Manik Surgawi. Ini adalah Pulau Manik Surgawi. Penyihir kecil bergumam pada dirinya sendiri, Pulau Manik Surgawi dipuji sebagai keajaiban nomor 1 di seluruh daratan, dan itu benar-benar sesuai dengan namanya. Ini seperti surga di bumi. Bukan hanya dia, tetapi setiap anggota tim pertempuran Fei Li juga melihat pemandangan yang aneh untuk pertama kalinya, dan mereka tidak bisa berhenti untuk melihat, hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Belum lagi apa yang akan mereka dapatkan dari Heavenly Bed Island, hanya bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri sudah cukup untuk mengisi hati mereka dengan keterkejutan dan kepuasan. Pulau Heavenly Bed tidak terlalu besar, setidaknya tidak sebesar kota Zongtian di bawah. Dari jauh, ukurannya seukuran kota Zongtian. Dari bawah, mereka hanya bisa melihat tubuh coklat gelapnya, tapi seperti apa bentuknya di atas, tidak ada yang tahu. Zhou Weiqing menarik napas dalam-dalam dan berkata, ya, ada benarnya. Jika Pulau Manik Surgawi jatuh, bukankah kota Zongtian di bawah juga akan hancur? Lin Tianao segera memberi isyarat agar dia tetap diam. Jangan bicara omong kosong. Kami hampir sampai. Saya ingin mengingatkan semua orang untuk memperhatikan kata-kata dan tindakan mereka ketika kita mencapai Pulau Heavenly Bed. Bagaimanapun, ini adalah istana hamparan surga, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik di sana.
Ketika tidak ada yang harus dilakukan, semua orang harus berkumpul bersama dan tidak terpisah. Semua orang mengangguk, menunjukkan bahwa mereka mengerti, dan sekali lagi mulai mendaki gunung. Meskipun suhu turun lebih rendah lagi, tanpa gangguan awan, penglihatan mereka tiba-tiba menjadi jelas, dan kecepatan pendakian mereka benar-benar meningkat. Sebelumnya, ketika mereka melewati awan, samar-samar mereka dapat melihat bahwa 3 tim lainnya hampir mencapai Pulau Heavenly Bed. Mereka juga mulai meningkatkan kecepatan mereka. Untuk memastikan keselamatan mereka, mereka harus maju menuju Pulau Heavenly Bed secepat mungkin. Akhirnya, setelah 1 jam lagi, mereka akhirnya mencapai puncak Pulau Manik Surgawi, yang tingginya lebih dari 5.000 meter. Setelah 1 putaran pemeriksaan dan pendaftaran dengan token Manik Surgawi, mereka akhirnya melangkah ke Pulau Manik Surgawi. 3 tim pertempuran lainnya sudah lama menunggu di sini, dan menuju kemajuan lambat tim pertempuran Fei Li, mereka menjadi tidak sabar. Sangguan Long Yin berkata, karena semua orang ada di sini, kalian semua bisa pergi dan beristirahat. Dalam 3 hari, final turnamen Heavenly Bed akan dimulai. Selama 3 hari ini, Anda bisa bebas bergerak di sekitar pulau. Namun, Anda harus berhati-hati terhadap batasan apapun. Jika Anda mencoba memaksa masuk, Anda akan diperlakukan sebagai penyusup. Adapun situasi di pulau itu, Anda dapat bertanya kepada salah satu anggota staf, dan akan ada seseorang yang membawa Anda ke tempat peristirahatan Anda. Setelah mengatakan itu, Sangguan Long Yin sepertinya menyatu ke dalam kehampaan, menghilang dalam sekejap. Kata-kata Sangguan Long Yin secara alami terdengar jelas oleh anggota tim pertempuran Fei Li, tetapi mereka masih mengamati sekeliling mereka. Saat mereka melangkah ke Pulau Heavenly Bed, mereka sama sekali tidak merasa kedinginan atau kesepian. Lebih aneh lagi, suhu Pulau Manik Surgawi jauh lebih tinggi daripada saat mereka mendaki pilar surgawi, hanya sedikit lebih rendah dari tanah. Rerumputan hijau di sekelilingnya, dan segala jenis tanaman tumbuh subur. Sejauh mata memandang, mereka bahkan bisa melihat pegunungan di kejauhan. Jika bukan karena pilar surgawi berada tepat di belakang mereka, akan sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa mereka sebenarnya berada di ketinggian 5.000 meter di udara. Dibandingkan dengan keterkejutan dan keingintahuan tim pertempuran Fei Li, 3 tim pertempuran lainnya berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya mereka di sini. Keempat anggota staf mendatangi 4 tim pertempuran, memimpin mereka ke tempat istirahat mereka. Namun, mereka tidak menuju ke arah yang sama, melainkan menuju ke arah yang berbeda. Jelas, keempat tim pertempuran tidak tinggal bersama. Pemimpin tim pertempuran Fei Li adalah seorang pria berpakaian putih yang terlihat berusia 30-an. Zhou Weiqing mendekatinya dan bertanya, kakak ini adalah pertama kalinya kami di sini di Pulau Manik Surgawi. Bisakah Anda memberi kami gambaran singkat tentang pulau itu? Pria berpakaian putih itu tersenyum tipis dan berkata, tentu saja. Selamat kepada kalian semua karena masuk 4 besar. Setelah bertahun-tahun, Anda adalah tim pertempuran non-unggulan pertama yang memasuki 4 besar turnamen Manik Surgawi. Sayangnya, saya sedang bertugas di pulau, dan tidak dapat menonton pertandingan Anda. Di Pulau Manik Surgawi kami, ada 3 tempat paling terkenal, Istana Hamparan Surga, Paviliun Peralatan Konsolidasi, dan Istana Penyimpanan Keterampilan. Istana Hamparan Surga tidak terbuka untuk umum, dan merupakan tanah suci pulau. Secara umum, sebagian besar tamu yang datang ke Pulau Manik Surgawi kami biasanya mengunjungi Paviliun Peralatan Konsolidasi dan Istana Penyimpanan Keterampilan. Itu karena Paviliun Peralatan Konsolidasi dan Istana Penyimpanan Keterampilan kami dapat dikatakan sebagai puncak dari seluruh daratan. Tempat tinggal yang akan Anda tinggali tidak jauh dari kedua tempat ini. Semuanya terletak di wilayah tengah pulau. Satu-satunya area yang terbuka untuk Anda semua adalah wilayah tengah. Area liar di luar wilayah tengah tidak boleh dimasuki, jika tidak, Anda akan diperlakukan sebagai pelanggar. Mendengar perkenalan sederhana pria berpakaian putih itu, Zhou Weiqing sudah memiliki kesan umum tentang Pulau Manik Surgawi. Tak diragukan lagi, kawasan liar yang tidak dibuka untuk umum pasti menyimpan banyak rahasia. Misalnya, 13 gua naga, atau berbagai harta surgawi dan biji langka yang tumbuh di sana. Pulau Manik Surgawi adalah inti dari Istana Hamparan Surga, bahkan mungkin Kekaisaran Songtian. Tidak ada yang akan begitu bosan untuk menimbulkan masalah di sini. Semakin dalam mereka pergi ke pulau itu, semakin nyaman udaranya. Itu segar, lembab, dan dipenuhi dengan aroma tumbuhan yang samar. Bersamaan dengan sinar matahari murni, seperti yang dikatakan penyihir kecil, seluruh tempat itu seperti surga di bumi. Di seluruh tim pertempuran Fei Li, orang yang paling mabuk oleh ini adalah penyihir kecil. Itu karena atributnya sendiri adalah atribut kehidupan. Menuju sifat murni tempat ini, dia secara alami sangat tersentuh. Di bawah bimbingan anggota staf, mereka berjalan sekitar 1/4 jam sebelum memasuki area pusat yang disebutkan oleh anggota staf. Itu seperti kota kecil, hanya saja tanpa gerbang kota. Di Heavenly Bed Island, mengapa dibutuhkan gerbang kota?
Di kedua sisi jalan lebar, ada toko-toko, dan pemilik toko semuanya tampak seperti pria berpakaian putih yang membawa mereka ke sini. Namun, toko-toko ini tidak ada hubungannya dengan Master Manik Surgawi, dan itu adalah tempat makan, atau tempat menjual pakaian. Pria berpakaian putih itu memperkenalkan toko-toko, dan baru kemudian anggota tim pertempuran Fei Li mengetahui bahwa restoran-restoran di Pulau Heavenly Bed menjual segala jenis makanan lezat, dan pakaian yang mereka jual juga terbuat dari bahan dan pengerjaan yang berharga. Ada juga hotel khusus untuk mereka yang memiliki token manik surgawi. Namun, biaya untuk barang-barang ini tentu saja sangat mahal. Menurut pria berpakaian putih itu, harga hotel termurah setidaknya 1.000 koin emas untuk 1 malam, dan itu belum termasuk makanan. Tentu saja, kali ini, turnamen Heavenly Bed tidak dipungut biaya, tapi itu hanya selama turnamen berlangsung. Namun, di Pulau Heavenly Bed, mereka tidak diperbolehkan tidur di jalanan, dan harus menginap di hotel. Dengan demikian, jika ada yang ingin tinggal di sini untuk jangka waktu yang lama untuk berkultivasi, mereka harus menggunakan istana penyimpanan keterampilan dan paviliun peralatan konsolidasi di Pulau Manik Surgawi. Karena itu, mereka pasti harus menyiapkan koin emas dalam jumlah yang sangat besar. Ini adalah salah satu metode yang digunakan Pulau Manik Surgawi untuk membatasi mereka yang memiliki token Manik Surgawi. Tentu saja, itu juga salah satu cara untuk mengumpulkan kekayaan. Dengan sangat cepat, anggota tim pertempuran Fei Li melihat paviliun peralatan konsolidasi dan istana penyimpanan keterampilan. Mereka berada tepat di tengah Pulau Manik Surgawi, tidak jauh dari satu sama lain. Di sisi lain wilayah tengah, ada awan kabut yang besar, dan mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Jelas, itu adalah istana hamparan surga, dan mereka tidak tahu segel atau batasan apa yang mereka gunakan untuk menyembunyikan kabut. Dibandingkan dengan istana penyimpanan keterampilan dan paviliun peralatan konsolidasi di kota Zongtian, Pulau Manik Surgawi ini jauh lebih kecil, kira-kira seukuran istana penyimpanan keterampilan di kota Flying Hill yang pernah dikunjungi Zhou Weiking sebelumnya. Namun, bahkan jika mereka berpikir dengan kaki mereka, mereka akan tahu bahwa semua yang ada di sini memiliki kualitas terbaik. Anggota tim pertempuran Fei Li tinggal di sebuah hotel tanpa nama di Pulau Manik Surgawi, tidak jauh dari paviliun peralatan konsolidasi dan istana penyimpanan keterampilan. Fasilitas di hotel sama sekali tidak mewah, paling bersih dan rapi. Bahkan hotel semacam itu berharga setidaknya 1.000 emas per orang per hari, dan itu hanya untuk satu kamar. Harganya sangat tinggi sehingga membuat bulu kuduk berdiri. Sebelum pria berpakaian putih itu pergi, dia memberitahu tim bahwa saat mereka berpartisipasi dalam turnamen Manik Surgawi, meskipun akomodasi mereka gratis, makanan mereka masih mahal. Adapun apa yang mereka makan, itu terserah anggota tim pertempuran Fei Li. Seperti biasa, anggota tim pertempuran Fei Li berkumpul di kamar Lin Tianao. Mereka berangkat pagi-pagi sekali, dan saat mereka check-in, hari sudah siang. Ye Pao Pao hanya bisa berkata, untungnya kami memenangkan cukup banyak uang kali ini, kalau tidak kami akan kelaparan bahkan sebelum turnamen dimulai. Baru saja, ketika kami melewati restoran-restoran itu, saya melihatnya, dan harganya benar-benar menakutkan. Bahkan dengan status Ye Pao Pao sebagai putra Perdana Menteri Kekaisaran Fei Li, dia dapat mengatakan bahwa makanan di sini sangat mahal. Drunken Bao menepuk bahu Zhou Weiking, tertawa aneh sambil berkata, jangan khawatir, ada orang kaya yang mentraktir kita. Zhou Weiking menatapnya dengan putus asa dan berkata, tidak perlu. Bab 295. Little Four menyeringai dan berkata, hehe, Weiking, kamu tidak bisa begitu pelitkan. Selama turnamen, paling banyak kami akan memakan beberapa ratus ribu koin emas dari Anda. Zhou Weiking mendengus dan berkata, dalam mimpimu. Bukankah mudah untuk mengisi perutmu? Makanan di kalung spasial saya cukup untuk bertahan selama sebulan. Saya sudah menyiapkan semuanya. Hehe. Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat mengeluarkan setumpuk jatah kering dan buah-buahan dari kalung tata ruangnya dan melemparkannya ke atas meja. Weiking, kamu terlalu licik. Zhou Weiking tertawa dan berkata, baiklah, ayo makan dengan cepat. Setelah selesai, mari kita melakukan perjalanan ke paviliun peralatan konsolidasi. Ayo lakukan apa yang kita janjikan dulu, jangan sampai kamu bilang aku pelit. Segera setelah mereka mendengar bahwa mereka akan membeli gulungan peralatan konsolidasi, seluruh tim bersemangat. Dalam waktu kurang dari separuh waktu yang biasanya dibutuhkan untuk makan, mereka menyelesaikan makan siang mereka sebelum bergegas keluar dari penginapan ke paviliun peralatan konsolidasi Pulau Manik Surgawi. Bagi semua Master Manik Surgawi, paviliun peralatan konsolidasi dan istana penyimpanan keterampilan Pulau Manik Surgawi adalah tempat yang hanya bisa mereka impikan. Di tempat ini, ada barang-barang berkualitas tinggi. Dari luar, paviliun peralatan konsolidasi di depan mereka jauh lebih kecil daripada yang ada di kota Zongtian. Meskipun tingginya 4 tingkat, itu hanya sepertiga dari ukuran paviliun kota Zongtian. Tidak ada penjaga di pintu masuk, dan anggota tim pertempuran Fei Li langsung masuk.
Paviliun peralatan konsolidasi Pulau Manik Surgawi tidak jauh berbeda dari paviliun peralatan konsolidasi kota Zongtian, dengan nuansa antik yang serupa. Begitu mereka masuk, dua anggota staf berpakaian putih maju untuk menyambut mereka. Keduanya tampak berusia 20-an, tetapi mereka mengeluarkan aura yang menunjukkan bahwa mereka bukan orang biasa. Bolehkah saya bertanya apa yang Anda butuhkan? Anggota staf berpakaian putih di sebelah kiri berkata sambil tersenyum, sikapnya penuh hormat. Lin Tianao berkata, kami ingin melihat gulungan peralatan konsolidasi. Bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki gulungan peralatan konsolidasi panggung Song? Mendengar pertanyaannya, dua anggota staf berpakaian putih tidak bisa menahan senyum. Yang di sebelah kiri berkata, ini pasti pertama kalinya kamu datang ke paviliun peralatan konsolidasi Manik Surgawi kita kan? Izinkan saya memberi Anda pengantar sederhana. Di sini, setiap level dibagi menjadi dua bagian. Bagian kiri untuk menjual gulungan jadi, sedangkan bagian kanan untuk menjual segala macam bahan peralatan konsolidasi. Setiap lantai sama. Di antara mereka, tingkat pertama terutama menjual Grandmaster dan Zong Stage Consolidating Equipment Scrolls. Kami tidak menjual gulungan yang tidak memiliki lubang soket. Tingkat kedua juga menjual gulungan peralatan konsolidasi Grandmaster dan gulungan peralatan konsolidasi tahap Zong, tetapi mereka adalah gulungan set, bukan secara individual. Tingkat ketiga adalah gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Kualitas bahan yang dijual di setiap level juga sesuai dengan level gulungan. Mendengar perkenalan sederhana pria berpakaian putih itu, anggota tim pertempuran Fei Li mau tak mau menatap kosong. Meskipun mereka sudah sangat memikirkan paviliun peralatan konsolidasi permata surgawi, mereka tidak mengira itu akan begitu kuat. Bahkan gulungan yang paling rendah adalah tingkat master dan memiliki soket. Lalu ada tingkat Grandmaster. Bahkan ada set lengkap gulungan untuk dijual. Lagi pula, satu set-set permata surgawi sudah cukup untuk menciptakan master permata surgawi yang kuat. Itu bahkan tidak termasuk milik Heaven's Expanse Palace. Seberapa dalam mereka harus bisa menjualnya seperti itu? Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa tingkat ketiga dari paviliun peralatan konsolidasi sebenarnya memiliki gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa untuk dijual. Itu menyebabkan mereka semua menghirup udara dingin. Zhou Weiqing mau tidak mau bertanya, bagaimana dengan tingkat keempat? Jangan bilang bahwa level keempat adalah untuk gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Pria berpakaian putih menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu masalahnya. Gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa semuanya adalah harta yang tak ternilai. Di paviliun peralatan konsolidasi kami hanya memiliki 7 desain set legendaris, dan 4 di antaranya untuk dijual. Namun, karena semuanya adalah harta yang tak ternilai, kita hanya dapat menggunakan barang dengan nilai yang sama untuk menukarnya, dan tidak dapat menjualnya. Tingkat keempat dari paviliun peralatan konsolidasi adalah untuk gulungan peralatan konsolidasi yang dibuat khusus, dan kami hanya menerima gulungan peralatan konsolidasi tahap Zong ke atas. Namun, harganya jauh lebih tinggi, setidaknya 3 kali lipat dari gulungan biasa. Mengabaikan harganya, ketika anggota tim pertempuran Fei Li mendengar bahwa sebenarnya ada set legendaris yang dijual di sini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tidak peduli apakah mereka mampu membelinya atau tidak, setidaknya mereka bersedia menjualnya. Penyihir kecil berdiri di samping, bergumam pada dirinya sendiri, pantas saja Pulau Manik Surgawi dilulukan sebagai tempat terkaya di seluruh daratan. Mata Little Four berbinar saat dia berkata, jika aku punya uang untuk membeli set legendaris, aku akan menjadi pembangkit tenaga super di masa depan. Mabuk Bao memelototinya dengan putus asa dan berkata, baiklah, berhentilah bermimpi. Itu ide yang sama sekali tidak praktis. Apakah menurut Anda set legendaris adalah kubis? Itu bukan sesuatu yang bisa kita beli. Ayo pergi. Mari kita lihat gulungan peralatan konsolidasi panggung Song. Mampu memilih yang bagus sudah sepadan dengan perjalanannya. Anggota tim lainnya dipenuhi dengan antisipasi, tetapi setelah mendengar kata-kata Mabuk Bao, mereka ditarik kembali ke kenyataan. Gulungan peralatan konsolidasi set legendaris adalah sesuatu yang bahkan kekaisaran kecil mungkin tidak mampu membelinya. Bagaimana mungkin mereka, seorang guru manik surgawi tanpa latar belakang apapun, dapat membelinya? Mereka semua menuju ke sisi kiri tingkat pertama untuk memilih gulungan peralatan konsolidasi panggung Song mereka. Zhou Weiqing menahan Lin Tianao, berkata kepada Drunken Bao dan yang lainnya, kalian duluan, aku akan menyelesaikan tagihannya terakhir. Pemimpin, mari kita pergi ke tingkat keempat nanti untuk melihatnya. Situasi Anda berbeda dari kami semua, dan jika Anda ingin melanjutkan dengan Assembly Shield, Anda memerlukan Consolidating Equipment Scroll yang dibuat khusus. Lin Tianao mulai, mengerutkan alisnya sambil berkata, tapi, harganya. Zhou Weiqing tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu seharusnya tidak jauh dari tahap 6 permatakan. Dalam waktu sesingkat itu, aku tidak akan bisa menjadi master peralatan konsolidasi panggung Song. Ikutlah denganku. Saat dia mengatakan itu, dia menarik Lin Tianao. Lin Tianao adalah master bat surgawi pertahanan murni, dan juga pengikut Zhou Weiqing. Terhadap bangsanya sendiri, Zhou Weiqing selalu bermurah hati.
Meningkatkan kekuatan Lin Tianao setara dengan meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia tidak ingin perisai majelis Lin Tianao terganggu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Lin Tianao mengikuti di belakang Zhou Weiqing, senyum tipis di matanya. Awalnya, ketika dia pertama kali kalah dari Zhou Weiqing untuk menjadi pengikutnya, dia sangat tidak mau menerimanya. Namun, saat dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Zhou Weiqing, perasaan itu perlahan memudar. Itu bukan hanya karena bakat Zhou Weiqing yang tak tertandingi, tetapi juga karena rasa hormat Zhou Weiqing terhadapnya. Kali ini, dalam nama, dia adalah pemimpin tim, tapi Zhou Weiqing adalah master yang dia ikuti. Namun, Zhou Weiqing tidak pernah menggunakan itu untuk menekannya, malah memanggilnya pemimpin tim, seolah-olah dia adalah adik laki-lakinya. Akibatnya, dendam di hati Lin Tianao perlahan menghilang. Ada banyak waktu, dan Zhou Weiqing sama sekali tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia memimpin Lin Tianao ke sisi kanan level pertama. Dia tidak akan membeli gulungan peralatan konsolidasi yang lengkap di sini. Lagi pula, dia adalah master peralatan konsolidasi, bagaimana dia bisa membuang-buang uang untuk gulungan peralatan konsolidasi. Dia ingin mempersiapkan materi yang dia perlukan untuk menjadi Grandmaster atau Zong Stage Consolidating Equipment Master. Lagi pula, dia punya uang, dan jika dia menukarnya dengan materi, nilainya pasti akan meningkat. Dari fakta bahwa harga gulungan peralatan konsolidasi di daratan, dia dapat dengan jelas memahaminya. Berjalan ke sisi kiri tingkat pertama, Zhou Weiqing dan Lin Tianao disambut oleh deretan item yang mempesona. Ada consolidating paper, bahan yang dibutuhkan untuk membuat consolidating ink, bahkan consolidating ink yang sudah jadi. Sekilas, mereka semua adalah harta yang berharga. Sialan, Black Chain to Grace hitam ini setidaknya berumur 500 tahun. Apa ini? Surga, stek jade agave, orang yang luar biasa. Menggunakan ini untuk membuat consolidating ink untuk Zong Stage Consolidating Equipment Scrolls benar-benar sia-sia. Saat Zhou Weiqing melihat sekeliling, dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga melihat harga barang-barang itu. Kualitas dan harga sudah pasti proporsional. Melihat banyak nol di bawah setiap item, Zhou Weiqing tidak bisa menahan senyum pahit pada dirinya sendiri. Di sini, dia tidak melihat satu barang pun yang nilainya kurang dari 5.000 koin emas. Dan itu hanya bahan-bahannya. Bisa dibayangkan betapa mahalnya gulungan peralatan konsolidasi yang sudah jadi. Mengatakan bahwa paviliun peralatan konsolidasi Manik Surgawi merampok uang tidaklah berlebihan. Namun, mereka merampok Anda sampai Anda yakin. Itu karena bahan yang dijual di sini semuanya sangat langka di dunia luar. Paling tidak, mereka akan dilelang di kota besar. Jika mereka dilelang di kota besar, harganya mungkin akan lebih tinggi daripada di sini. Setelah melihat-lihat sebentar, Zhou Weiqing hanya bisa menghela nafas dalam hati. Jadi, 100 juta koin emas bukanlah masalah sama sekali. Untungnya, kali ini dia bisa menggunakan teknik Dewa Abadi untuk menukar gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Setelah melihat-lihat berbagai bahan, Zhou Weiqing tidak terburu-buru untuk membelinya. Lagi pula, masih ada waktu, dan barang-barang ini tidak murah. Pikirannya tidak kekurangan pengetahuan, dan seperti kata pepatah, manfaatkan segalanya dengan sebaik-baiknya. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia memutuskan bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk menggunakan bahan langka ini sebagai bahan utama, dan kemudian menggunakan beberapa bahan tambahan untuk membuat consolidating ink. Dengan cara ini, dia akan dapat menghemat banyak uang. Namun, untuk bagaimana menggabungkannya, dia harus kembali dan memikirkannya dengan hati-hati. Selanjutnya, dia juga perlu membeli beberapa bahan untuk Yunli. Uang harus digunakan dengan bijak, bagaimana mungkin dia bisa membeli barang secara membabi buta. Karena itu, Zhou Weiqing memutuskan untuk pergi ke level yang lebih tinggi terlebih dahulu, sebelum kembali memikirkan apa yang harus dibeli. Tentu saja, itu juga tergantung pada berapa banyak uang yang tersisa setelah membeli gulungan peralatan konsolidasi tahap Zong untuk rekan-rekannya. Meninggalkan tingkat pertama, mereka naik ke tingkat kedua. Sama seperti sebelumnya, Zhou Weiqing memimpin Lin Tianao ke sisi kanan paviliun peralatan konsolidasi. Begitu dia memasuki aula utama, dia terkejut melihat seseorang berdiri di depan sehelai rumput kecil, bergumam pada dirinya sendiri. Itu adalah seorang wanita tua, mengenakan jubah abu-abu. Dia tidak terlalu tinggi, sedikit montok, dengan rambut putih yang jatuh ke pundaknya, terlihat agak berantakan. Tidak hanya dia bergumam pada dirinya sendiri, dia bahkan menunjuk ke arah rumput kecil di depannya, memberikan perasaan aneh. Bab 296. Ketika Zhou Weiqing melihat wanita tua yang aneh itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mendekatinya. Di paviliun peralatan konsolidasi, karena fakta bahwa setiap bahan sangat berharga, semuanya ditutupi dengan penutup kristal transparan, sehingga pembeli hanya dapat melihatnya dengan mata, tetapi tidak menyentuhnya, karena takut merusak mereka. Namun, wanita tua di depannya ini agak aneh. Penutup kristal pada rerumputan kecil di depannya ditempatkan ke samping, membiarkan rerumputan kecil itu benar-benar terbuka ke udara. Adapun wanita tua itu, dia bergumam ke rerumputan kecil, dan tidak ada yang datang untuk menghentikannya.
Saat dia semakin dekat, Zhou Weiqing dapat dengan jelas mendengar apa yang wanita tua itu gumamkan pada rerumputan kecil. Biar, jadilah baik, cepat dewasa. Ketika kamu dewasa, nenek akan menemukan keluarga yang baik untuk kamu nikahi. Mendengar kata-katanya, Zhou Weiqing hampir tertawa terbahak-bahak. Dalam hatinya, dia tidak bisa tidak berpikir, apakah ada yang salah dengan pikiran nenek ini. Tetapi jika itu masalahnya, bagaimana mungkin dia muncul di paviliun manik surgawi? Perasaan lucu hanya bertahan beberapa detik di hati Zhou Weiqing. Setelah itu, tubuhnya berguncang, dan ketika dia melihat wanita tua itu lagi, matanya dipenuhi keterkejutan. Itu karena Zhou Weiqing dapat dengan jelas melihat tanaman berharga di depan wanita tua itu, yang disebut Serene Jade Grass, benar-benar bergoyang mengikuti suaranya. Samar-samar, dia bisa melihat bahwa di sekitar Serene Jade Grass, sepertinya ada lapisan cahaya yang terdistorsi. Apa yang paling mengejutkan Zhou Weiqing adalah saat Serene Jade Grass bergoyang, itu benar-benar tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bagaimana dia melakukan itu? Zhou Weiqing benar-benar terpana. Dia tidak percaya bahwa kekuatan manusia benar-benar dapat mengendalikan pertumbuhan tanaman. Bahkan Master Manik Surgawi dengan atribut kehidupan tidak dapat melakukan hal seperti itu. Atribut kehidupan hanya dapat memungkinkan mereka untuk meminjam kekuatan hidup tanaman, dan paling banyak mereka hanya dapat mengontrol tanaman atribut kehidupan mereka sendiri. Namun, untuk Serene Jade Grass yang akan dijual di sini, bagaimana mungkin tanaman atribut kehidupan wanita tua ini? Bagaimana dia melakukan itu? Sementara Zhou Weiqing terkejut, dia juga dipenuhi rasa ingin tahu. Serene Jade Grass adalah tanaman yang sangat beracun, tetapi memiliki karakteristik khusus. Setelah dihancurkan menjadi bubuk dan dicampur dengan benda lain, itu akan meningkatkan kompatibilitasnya. Bahkan bisa memungkinkan dua hal yang awalnya tidak kompatibel untuk bergabung bersama. Saat membuat gulungan peralatan konsolidasi atau tinta konsolidasi tingkat tinggi, itu adalah bahan yang langka dan berharga. Dengan itu, tingkat kegagalan tinta konsolidasi akan sangat berkurang, dan kualitas tinta konsolidasi akan sangat meningkat. Zhou Weiqing juga melihat Dark Jade Serene Grass di lantai pertama. Tanaman berharga semacam ini juga merupakan salah satu barang yang harus dia beli kali ini. Segera, Zhou Weiqing melihat perbedaan antara Serene Jade Grass di depannya dan yang dia lihat di lantai pertama. Saat terus tumbuh, garis-garis keemasan setipis bulu sapi mulai muncul di daun Jade Serene Grass selebar jari. Benang emas ini menyebar di sekitar daun dan menutupi daun dengan rapat. Ini memicu warna zamrud asli dari Serene Jade Grass, membuatnya lebih hidup. Apa ini? Rumput giok tenang berbulu emas. Jantung Zhou Weiqing berdetak kencang. Dibandingkan dengan Serene Jade Grass biasa, Golden Fur Serene Jade Grass ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Itu tidak hanya bisa melebur dengan material di Consolidating Ink, tapi juga bisa digunakan untuk membuat material peleburan terbaik di set Equipment Scrolls. Setelah membuat set scroll, tidak peduli level apa itu, akan membutuhkan teknik fusi tertentu untuk membuat koneksi antara set scroll. Ada banyak agen fusi, dan Golden Fur Serene Jade Grass ini adalah salah satu yang terbaik. Bahkan set legendaris dapat digabungkan dengan bahan berharga lainnya. Siapa yang mengira itu akan muncul di tingkat kedua paviliun peralatan konsolidasi? Saat Zhou Weiqing sedang berpikir, tiba-tiba, wanita tua di sampingnya gemetar, dan dia berteriak kaget. Golden Fur Serene Jade Grass yang tumbuh perlahan tiba-tiba melesat, dan garis emas di atasnya juga menjadi berantakan. Menarik bibit untuk membantu mereka tumbuh tidak akan berhasil. Ini terlalu mengasyikkan. Wanita tua itu bergumam pada dirinya sendiri dengan sedih. Mungkin itu adalah keberuntungan, atau mungkin karena dia terlalu fokus pada Golden Fur Serene Jade Grass, tetapi ketika Zhou Weiqing melihatnya tiba-tiba tumbuh dengan cepat, tetapi kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang, dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan ringan, melepaskan penundaan mutlak. Seketika, Golden Fur Serene Jade Grass yang telah tumbuh dengan kecepatan yang dipercepat berhenti, dan pertumbuhannya melambat. Wanita tua yang akan menyerah tiba-tiba berteriak kaget, dan tangan kanannya menunjuk ke Golden Fur Serene Jade Grass. Seketika, garis-garis terdistorsi samar pada Golden Fur Serene Jade Grass bersinar terang, dan garis-garis berantakan pada Golden Fur Serene Jade Grass kembali normal, dan setiap daun bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu sudah dewasa sekarang. Oh, wanita tua itu menghela napas panjang, wajahnya penuh kegembiraan. Dengan membalik pergelangan tangannya, sebuah kotak batu giok putih muncul di telapak tangannya. Dengan tangannya yang lain, dia melambai ringan ke Golden Fur Serene Jade Grass, dan ramuan emas yang mempesona itu melayang, menari ke dalam kotak batu giok. Bahkan setelah wanita tua itu menutup kotak batu giok, samar-samar orang masih bisa melihat cahaya keemasan yang dipancarkannya. Setelah melakukan ini, wanita tua itu menoleh untuk melihat Zhou Weiqing. Zhou Weiqing terkejut saat mengetahui bahwa wanita tua dengan kepala penuh rambut putih ini tidak memiliki banyak kerutan di wajahnya, dan kulitnya semerah bayi. Dia juga sangat cantik. Orang bisa membayangkan bahwa ketika dia masih muda, dia pasti sangat cantik. Anak muda, kamu tidak buruk.
Terima kasih atas absolute delay-mu, jika tidak, Xiao Bi tidak akan bisa menjadi seorang talenta. Zhou Weiqing berkata dengan hormat, itu hanya kebetulan untuk junior ini. Senior, bolehkah saya bertanya kepada Anda kemampuan apa yang baru saja Anda gunakan untuk merangsang pertumbuhan ramuan yang cepat, dan itu adalah ramuan kualitas terbaik seperti Golden Fur Serene Jade Grass. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, Xiao Bi bukanlah ramuan berkualitas tinggi, hanya saja pertumbuhannya terlalu lambat, dan itu tidak cukup. Anda juga memiliki atribut waktu. Bukankah orang-orang tua itu memberitahu Anda cara menggunakan atribut waktu untuk mengontrol pertumbuhan-tumbuhan? Selama Anda tidak terlalu merusak hal-hal seperti saya, Anda tidak akan gagal. Hah? Orang tua apa? Zhou Weiqing menatap wanita tua itu dengan heran. Wanita tua itu memandangnya dari atas ke bawah dan berkata, kamu tidak mengenal saya. Zhou Weiqing tercengang dan berkata, hari ini adalah pertama kalinya aku melihat senior, jadi kurasa kita bisa dianggap saling kenal. Junior ini adalah Zhou Weiqing, dan saya belum menanyakan nama senior. Wanita tua itu membuat suara kejutan yang lembut. Tiba-tiba, dia mengangkat tangan kirinya dan meraih tangan kiri Zhou Weiqing. Tampaknya kecepatan wanita tua itu sangat lambat, tetapi Lin Tianao, yang berada di dekatnya, tidak dapat menghentikannya. Seolah-olah dia baru saja mengangkat tangannya dan tangan Zhou Weiqing jatuh ke genggamannya. Zhou Weiqing tidak merasa bahwa tubuhnya dibatasi, tetapi ketika wanita tua itu meraih pergelangan tangannya, dia merasakan aliran udara yang samar-samar terlihat di sekitar pergelangan tangannya. Ah! Wanita tua itu melepaskan tangannya, dan sorot matanya menjadi lebih terkejut. Anak muda, apakah kamu benar-benar bukan murid dari orang-orang tua itu? Zhou Weiqing tersenyum pahit dan berkata, senior, saya tidak tahu siapa yang Anda bicarakan. Wanita tua itu mengerutkan alisnya dan berkata, lalu bagaimana Anda bisa sampai ke Pulau Manik Surgawi? Dengan tingkat kultivasi Anda, sangat jarang melihat seseorang seperti Anda di pulau itu. Sudah lama sejak saya melihat anak kecil 3 permata. Masih ada beberapa permata 5 di sampingmu. Wajah Zhou Weiqing memerah, berpikir dalam hati, tingkat kultivasi yang rendah seperti itu benar-benar dibenci. Senior, saya adalah salah satu anggota tim pertempuran Fei Li yang berpartisipasi dalam final turnamen Heavenly Bet. Terhadap identitas wanita tua ini, dia memiliki perasaan yang samar, dan tidak menyembunyikan apapun. Wanita tua itu menatap Zhou Weiqing dengan bingung, tatapan aneh di matanya. Saat berikutnya, dia benar-benar mulai cekikikan, dan cara dia memandang Zhou Weiqing berubah, seperti serigala memandangi domba. Zhou Weiqing merasakan hawa dingin di punggungnya, dan dia dengan cepat berkata, senior, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dan memilih materi saya terlebih dahulu. Melihat dia berbalik untuk pergi, wanita tua itu dengan cepat berkata, tunggu sebentar. Sepertinya Anda juga seorang master peralatan konsolidasi. Anda berada di level berapa? Zhou Weiqing berkata, saya harus berada di sekitar tingkat master peralatan konsolidasi tingkat tinggi. Saat tingkat kultivasinya telah mencapai tahap 3 permata, energi surgawi dan energi spiritualnya juga meningkat pesat. Dengan kemampuannya saat ini untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah master peralatan konsolidasi tingkat tinggi. Wanita tua itu bertanya lagi, lalu siapakah gurumu? Zhou Weiqing berkata, guru saya adalah Huyan Aobo. Wanita tua itu mulai, Huyan Aobo, saya belum pernah mendengar tentang dia. Itu benar. Bagaimana seorang guru peralatan konsolidasi tidak memiliki seorang guru? Sayang sekali, sayang sekali. Saat dia mengatakan itu, sesuatu tiba-tiba muncul di tangan wanita tua itu, dan dia memberikannya kepada Zhou Weiqing, sambil berkata, nak, kamu membantuku tadi, ini untukmu. Jika Anda membeli sesuatu di sini, Anda bisa mendapatkan diskon 10%. Itu adalah cincin perak kecil, dan di cincin perak itu ada banyak permata merah kecil, membentuk 2 kata. Zhou Weiqing melihatnya dengan hati-hati, dan melihat bahwa itu adalah Wei Yang. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, itu namaku. Jika Anda ingin menyesuaikan gulungan peralatan konsolidasi apapun, Anda dapat naik ke tingkat keempat untuk mencari saya. Zhou Weiqing menerima cincin itu, meletakkannya di jari tengah kanannya. Seketika, dia sangat gembira. Dia tahu bahwa tebakannya benar, wanita tua di depannya ini kemungkinan besar adalah master peralatan konsolidasi tahap Song. Wei Yang senior, aku baru saja akan pergi ke tingkat keempat untuk menyesuaikan satu set gulungan peralatan konsolidasi untuk temanku ini. Aku harus menyusahkanmu kalau begitu. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk Lin Tianao di sampingnya. Wei Yang melirik Lin Tianao dan berkata, bagaimana denganmu? Apakah Anda tidak ingin menyesuaikan gulir peralatan konsolidasi? Karena Anda baru saja membantu saya akan memberi Anda setengah harga jika Anda yang memesannya sendiri. Zhou Weiqing ragu sejenak, lalu berkata, untuk saat ini, saya tidak perlu merepotkan senior. Di masa depan, jika saya butuh sesuatu, saya pasti akan mencari Anda. Anda lihat, teman saya di sini.
Bab 297. Namun, Wei yang bahkan tidak melihat Lin Tianao, malah menatap Zhou Weiqing dan berkata, "Nak, bakatmu adalah yang terbaik yang pernah aku lihat dalam hidupku. Jangan sia-siakan, Consolidated Equipment sangat penting bagi Heavenly Batmaster. Saya tidak tahu apakah Anda telah menyelesaikan ketiga permata fisik. Jika Anda ingin menjadi Master Bat Surgawi yang hebat di masa depan, maka jangan sia-siakan permata fisik Anda yang tersisa. Permata elemental Anda dengan 6 atribut hanya dapat dicocokkan dengan peralatan konsolidasi tingkat dewa." Mendengar kata-katanya, Zhou Weiqing terkejut. Lagi pula, wanita tua bernama Wei yang ini baru saja mencubit pergelangan tangan kirinya, dan dia benar-benar tahu bahwa dia memiliki 6 permata elemental. Kemampuan macam apa itu? Wei yang tersenyum tipis dan berkata, "Kamu tidak perlu terkejut, aku hanya sedikit lebih sensitif daripada kebanyakan orang. Sayang, Anda sudah memiliki master. Kalau tidak, saya pasti akan menerima Anda sebagai murid saya, bahkan jika saya harus memaksa Anda." Meskipun dia semua tersenyum, tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata itu, Zhou Weiqing tidak meragukan tekad dalam nada suaranya. Lin Tianao menyaksikan dengan dingin dari samping. Kejutan di hatinya tidak kalah dengan Zhou Weiqing. Tingkat kultivasi energi surgawinya jauh lebih tinggi daripada Zhou Weiqing, dan dia bisa mendapatkan lebih banyak informasi dari mengamati wanita tua ini. Wanita tua di depannya ini memberinya perasaan ilusi, tidak nyata, seolah-olah dia tidak nyata sama sekali. Namun, dia nyata. Apa artinya itu? Itu berarti kekuatan wanita tua ini telah mencapai tingkat yang jauh melebihi dirinya dan Zhou Weiqing. Adik kecil Wei Yang, apakah rumput giok tenang bulu sapimu sudah siap? Cepatlah, kita hanya kekurangan yang terakhir. Tepat pada saat itu, suara berat terdengar dari luar, dan seorang lelaki tua jangkung masuk. Pria tua ini mengenakan jubah ungu panjang, dengan rambut pendek putih keabu-abuan yang berdiri seperti jarum baja. Ciri-cirinya persegi, dan dia memiliki aura yang bermartabat tentang dirinya. Perawakannya kuat dan berotot, hampir sebanding dengan Zhou Weiqing dan Wei Yang. Namun, dia memiliki sepasang tangan yang ramping, dan kulit di tangannya sangat putih, sangat kontras dengan penampilannya. Mendengar suara lelaki tua itu, Wei Yang bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia dengan santai melemparkan kotak batu giok yang berisi rumput giok tenang bulu emas ke belakangnya. "Kau bisa mengambilnya dan pergi. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan." Pria tua itu mengambil kotak giok dan melirik Zhou Weiqing dan Lin Tianao. Dia berkata dengan sedikit terkejut, "Wei Yang, apakah ini anak baru? Sejak kapan kamu tertarik dengan anak kecil ini? Ini bukan gaya raksasa dari Netherworld." Wei Yang tiba-tiba berbalik dan memelototi sesepuh berjubah ungu, berkata dengan suara rendah, "Ye Ruichen, jika kamu ingin mati maka katakan saja. Jika Anda berani memanggil saya dengan nama panggilan saya lagi, saya akan memastikan bahwa Anda tidak akan bisa menjadi laki-laki di kehidupan Anda selanjutnya." Ekspresi pria tua berjubah ungu itu membeku, dan dia menatap Wei Yang dengan waspada. "Apakah kamu sudah gila? Saya tidak tahu bahwa kedua anak kecil ini memiliki tempat di hati Anda. Mari saya lihat." Zhou Weiqing dan Lin Tianao hanya melihat keburaman di depan mata mereka, dan sesosok ungu sudah melayang ke arah mereka. Sosok Wei Yang melintas, dan udara di sekitarnya berputar dengan keras, dan kekuatan pendorong mengirim Zhou Weiqing dan Lin Tianao jauh. Setelah itu, udara meledak dengan puluhan ledakan. Mereka dapat melihat sosok abu-abu dan sosok ungu dengan cepat terjerat di udara, seolah-olah dua sinar cahaya terus-menerus berkedip. Dalam waktu singkat, siapa yang tahu berapa kali mereka bentrok. Zhou Weiqing dan Lin Tianao saling memandang. Bahkan sekarang, mereka masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan mengapa Wei Yang berkelahi dengan lelaki tua berjubah ungu itu. "Haha, aku tahu ada masalah. Seorang pria muda yang disukai Wei Yang, mungkinkah dia memiliki bakat untuk mewarisi warisan kita? Anda tidak akan membiarkan saya melihat, tetapi saya harus melihat." Pria tua berjubah ungu itu tertawa keras. Wei Yang berkata dengan marah, "Kamu Ruichen, jika kamu ingin mati maka katakan saja. Anak kecil itu sudah memiliki tuan. Apa yang harus ditakutkan? Mungkinkah tuannya lebih kuat dariku? Masalah ini sangat mudah dipecahkan." Ye Ruichen terkekeh, "Wei Yang, meskipun kultivasimu lebih tinggi dariku, tapi kita berdua memiliki atribut luar angkasa. Jika aku bersikeras untuk bergegas memeriksa kekuatan anak kecil itu tidak akan sulit. Paling-paling, saya hanya akan menderita beberapa luka. Mengapa Anda harus menghentikan saya? Sepertinya bakat kedua bocah kecil ini lumayan. Bahkan kamu begitu tergoda. Kurangi omong kosong. Jika Anda berani terburu-buru, wanita tua ini akan melumpuhkan Anda. Aku tidak akan membiarkanmu memaksa anak ini." "Memaksa? Apa yang ada untuk memaksa? Berapa umur kedua anak kecil ini? Apa yang perlu ditakutkan dengan seorang master? Selama lelaki tua ini menerima gurunya sebagai murid, dia akan menjadi murid agung saya." Cahaya terbelah, dan Wei Yang serta lelaki tua berjubah ungu masing-masing berdiri di satu sisi. Napas mereka agak tergesa-gesa, dan Wei Yang berkata dengan marah kepada Ye Ruichen, "Kamu hanya mengatakan omong kosong. Mungkinkah tuannya tidak punya tuan?
Anda sudah memiliki beberapa murid, dan wanita tua ini akhirnya menyukai salah satunya. Anda berani merebutnya. Ye Ruichen terkekeh, ekor rubah akhirnya terungkap. Apa maksudmu dia sudah punya master? Itu hanya alasan. Siapa yang menetapkan aturan bahwa seseorang hanya dapat memiliki satu tuan? Jika kau tidak ingin aku pergi, baiklah. Katakan saja, yang mana dari dua anak kecil ini yang disukai? Bagaimana bakat mereka? Tepat pada saat itu, tiba-tiba, suara rendah serak terdengar dari segala arah. Apa yang kalian berdua lakukan? Cepatlah, ini saat terakhir. Mendengar suara itu, wajah Wei Yang dan Ye Ruichen berubah. Mereka bertukar pandang, tapi tidak berani menunda lebih lama lagi. Dalam sekejap, mereka menghilang. Lin Tianou memandang ke arah Zhou Weiqing, berkata dengan rasa ingin tahu, keduanya sangat kuat. Aku tidak tahu di tahap mana mereka berada. Weiqing, apa yang mereka bicarakan? Menjelang percakapan Wei Yang dan Ye Ruichen, Zhou Weiqing memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Sepertinya bakatnya sendiri yang menyebabkan masalah. Tanpa pertanyaan, keduanya adalah master peralatan konsolidasi panggung Zong. Setelah berpikir sejenak, Zhou Weiqing menyeringai dan berkata, "Pemimpin, ayo pergi ke tingkat keempat untuk ikut bersenang-senang." Lin Tianou mengernyitkan alisnya dan berkata, "Weiqing, barusan mereka bertengkar karenamu, mengapa kita mengirim diri kita sendiri ke depan pintu mereka? Dengan kekuatan mereka, salah satu dari mereka dapat dengan mudah menghancurkan kita sampai mati." Zhou Weiqing tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hanya dengan kompetisi bisa ada peningkatan. Jangan khawatir, saya jamin tidak akan ada bahaya. Siapa tahu, bahkan mungkin ada manfaatnya. Ayo pergi, mari kita lihat." Saat dia mengatakan itu, dia bergegas maju. Meskipun Lin Tianou penasaran, dia bukan master peralatan konsolidasi, dan tidak tahu banyak tentang master peralatan konsolidasi, jadi dia hanya bisa mengikuti. Mengikuti tangga ke tingkat ketiga, saat mereka mencapai tingkat keempat, mereka dihentikan. Orang-orang yang menghentikan mereka adalah 4 pria tua berpakaian putih, berusia sekitar 60 hingga 70 tahun. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka, berkata dengan sungguh-sungguh, tingkat keempat ditutup sementara. Jika kalian berdua membutuhkan gulungan khusus, kalian harus menunggu sebentar. Untuk berapa lama, kami tidak bisa mengatakannya. Mendengar kata-kata mereka, ekspresi kekecewaan muncul di mata Zhou Weiqing, dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Beralih ke Lin Tianou, dia berkata, "Kalau begitu, mari kita lihat materi dulu. Kita juga bisa pergi ke tingkat ketiga untuk melihatnya, mungkin ada beberapa peralatan konsolidasi yang bagus." Saat dia dan Lin Tianou hendak berbalik dan pergi, tiba-tiba, sebuah suara yang sangat akrab dengan Zhou Weiqing terdengar dari belakang 4 pria berpakaian putih. Siapa yang membuat keributan seperti itu? Tenang, jangan ganggu para master. Mendengar suara itu, tubuh Zhou Weiqing berputar seolah tersengat listrik, hanya untuk melihat seorang wanita muda muncul di belakang 4 pria berpakaian putih. Seorang wanita muda yang telah memikat mimpinya. Bukankah itu Sangguan Bing Er? Bing Er, Zhou Weiqing memanggil dengan penuh semangat. Sangguan Bing Er mengenakan gaun putih panjang, dan ketika dia mendengar Zhou Weiqing memanggilnya, dia mulai sejenak, berkata dengan heran, "Zhou Xiaopang." Saat dia mengatakan itu, dia berjalan keluar dari antara 4 pria berpakaian putih. Ketika Zhou Weiqing memanggil nama Bing Er, dia mencatatnya. Lagi pula, tamparan yang dia terima dari Sangguan Sue Er telah membuatnya kesakitan selama beberapa hari. Namun, kali ini, saat dia melihat lebih dekat, dia tidak melihat sedingin es Sangguan Bing Er. Selanjutnya, ketika Sangguan Bing Er memanggil, "Zhou Xiaopang," dia tidak lagi ragu. Tanpa ragu, dia mengambil langkah cepat ke depan dan memeluknya. Seperti kata pepatah, hanya ketika Anda kehilangan sesuatu Anda akan tahu betapa pentingnya itu. Ketika dia bersama dengan tim pertempuran Fei Li lainnya, Zhou Weiqing tidak mengungkapkan kerinduannya pada Sangguan Bing Er. Namun, sebenarnya, dia sangat peduli padanya. Kalau tidak, mengapa dia berjuang begitu keras melawan Sand Little Demon, bahkan sampai menggunakan kekuatan penuhnya? Sekarang dia akhirnya melihat Sangguan Bing Er, dia sangat gembira, dan dia segera memeluknya. Melihat Zhou Weiqing tiba-tiba bergegas ke arahnya, Sangguan Bing Er terkejut. Mengangkat tangannya, dia mencoba menahan lengan Zhou Weiqing. Pada saat yang sama, senyum nakal muncul di matanya. Namun, Sangguan Bing Er, ini telah meremehkan kekuatan Zhou Weiqing. Karena dia tidak ingin menyakiti Zhou Weiqing, dia tidak menggunakan banyak kekuatan. Di sisi lain, pelukan Zhou Weiqing sangat ganas, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Sangguan Bing Er akan menolak pelukannya. Dengan demikian, kecepatannya sangat cepat, dan dia telah merencanakan untuk melepaskan kekuatannya tepat sebelum dia memeluk Sangguan Bing Er. Dengan demikian, ketika lengan Sangguan Bing Er ini menyentuh lengan Zhou Weiqing, dia sebenarnya tidak dapat memblokirnya, dan lengannya ditekan ke dalam. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya ditarik ke pelukan Zhou Weiqing, lengannya terjepit di antara keduanya.
Zhou Weiqing sangat merindukan Sangguan Bing Er, dan begitu dia memeluknya, dia menciumnya. Sangguan Bing Er, itu terpana oleh pelukan Zhou Weiqing, dan dia dicium tepat di bibir. Bab 298. Hangat, lembab dan lembut, tapi kenapa ada yang salah dengan wanginya? Zhou Weiqing mencium bibir merah itu, merasakan kenikmatan yang tak terlukiskan. Namun, karena kegembiraannya, dia tidak melihat ada yang salah. Keempat pria berpakaian putih yang berdiri di belakang, Sangguan Bing Er, semuanya tercengang, pertanyaan yang sama ada di benak mereka. Siapa? Siapa orang ini? Dia bahkan berani mencium gadis iblis kecil istana hamparan surga kita. Saat Sangguan Bing Er dicium oleh Zhou Weiqing, matanya melebar, dan tubuhnya bergetar hebat. Saat berikutnya, pemandangan aneh terjadi. Dalam pelukan Zhou Weiqing, Sangguan Bing Er tiba-tiba bergoyang, dan dalam sekejap, lengannya melesat keluar dari antara keduanya seperti ikan. Selanjutnya, kaki kirinya menginjak kaki kanan Zhou Weiqing, menyebabkan Zhou Weiqing mengangkat kepalanya kesakitan. Sangguan Bing Er menyambar pakaian Zhou Weiqing dengan kedua tangan, dan dengan dorongan bahu kirinya, dia menghantam dadanya. Seketika, Zhou Weiqing terlempar ke udara seolah-olah dia sedang terbang di udara. Lagi pula, kekuatan Zhou Weiqing sangat mengejutkan. Bahkan jika dia tidak memiliki kewaspadaan terhadap Sangguan Bing Er, kekuatan dasarnya masih ada, dan dia juga memiliki bobot yang lumayan. Namun, Sangguan Bing Er, ini bahkan tidak menggunakan energi surgawi apapun, namun dia mampu melemparkannya ke udara. Kekuatan, fleksibilitas, koordinasi, semuanya berada pada tingkat yang mengejutkan. Melihat Zhou Weiqing terlempar ke udara, Lin Tianou ketakutan, dengan cepat bergegas menangkapnya. Adapun, Sangguan Bing Er, dia sudah melompat ke udara dengan marah, mengejar Zhou Weiqing, berteriak, Zhou Xiaopang, kamu pantas mati. Kakak kedua, tolong kasihanilah. Tepat pada saat itu, teriakan lembut terdengar, dan sosok putih lainnya melompat keluar dari tingkat keempat paviliun peralatan konsolidasi. Di udara, Sangguan Bing Er mendengar teriakan itu, dan tubuhnya membeku, tangannya meraih ke arah Zhou Weiqing ditarik. Baru saat itulah Zhou Weiqing ditangkap dengan aman oleh Lin Tianou. Namun, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Kemarahannya adalah karena dia tidak tahu mengapa Sangguan Bing Er akan menyerangnya, dan keterkejutannya adalah karena bahunya telah dipegang oleh Sangguan Bing Er, titik akupuntur klavikula. Pada saat dia mencengkeramnya, Zhou Weiqing merasakan dua semburan energi surgawi menembus ke titik akupuntur klavikula. Meski sebagian besar terhalang oleh pusaran energi, bahunya masih mati rasa dan mati rasa. Kalau tidak, bahkan dengan rasa sakit dari rasa sakit, rasa sakit, rasa sakit, rasa sakit dan rasa sakit, dia tidak akan terlempar dengan mudah. Pada saat Lin Tianou menempatkan Zhou Weiqing di tanah, sesosok tubuh telah menerkam ke arah Zhou Weiqing seperti burung layang-layang. Xiaopang, dipenuhi dengan kejutan, harapan, antisipasi dan cinta, Sangguan Bing Er telah tiba di depan Zhou Weiqing. Namun, kali ini, Zhou Weiqing tidak berani memeluknya. Tanpa sadar, dia mundur selangkah, mengangkat tangannya di depan dirinya untuk memblokir Sangguan Bing Er yang masuk. Anda. Saat Zhou Weiqing hendak memarahi Sangguan Bing Er karena memperlakukannya seperti itu, dia tiba-tiba membeku. Itu karena dia melihat di tangga, tidak jauh dari sana, ada Sangguan Bing Er lain yang menatapnya dengan marah. Surga, adakah yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Zhou Weiqing menatap tanpa berkata-kata pada Sangguan Bing Er di depannya, otot-otot di wajahnya berkedut. Sangguan Bing Er di depannya sudah menangis. Konyol Xiaopang, aku, Bing Er, milikmu. Itu adik keduaku, Sangguan Feier. Zhou Weiqing menatapnya dengan tatapan kosong. Kamu benar-benar, Bing Er, ku. Bagaimana orang tuamu melahirkanmu? Kalian bertiga terlihat persis sama. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa membantu tetapi menurunkan tangannya, dan Sangguan Bing Er melompat ke dalam pelukannya, memeluknya erat-erat di pinggangnya. Mencium aroma yang akrab itu, merasakan tubuh yang gemetar di lengannya, Zhou Weiqing akhirnya merasakan kenyataan. Pelan-pelan memeluk Sangguan Bing Er di lengannya. Lengannya menegang saat dia bergumam, Bing Er-ku. Pada saat itu, terdengar suara dingin, kenapa berisik sekali. Sosok putih lainnya muncul di puncak tangga lantai 4. Dia tampak persis sama, tetapi wajahnya sedingin es. Itu adalah Sangguan Suer. Suer, Feier, Bing Er. Ketiga saudara perempuan itu terlihat persis sama, dan ketika si kembar tiga muncul pada saat yang sama, Lin Tianou tertegun. Hatinya berkedut dalam hati. Tamparan Weiqing sebelumnya dan musim gugur ini tidak sia-sia. Jika itu dia mungkin akan berada dalam situasi yang sama. Mendengar suara Sangguan Suer, Sangguan Bing Er dengan cepat mengangkat kepalanya, wajahnya memerah karena malu. Namun, dia masih berada di pelukan Zhou Weiqing, tidak mau pergi.
Dia juga menderita rasa sakit karena perpisahan, dan dia akhirnya melihat Xiao Pangnya lagi, bagaimana dia bisa tahan untuk berpisah dengannya lagi. Melihat Zhou Weiqing, Sangguan Suer mulai, wajahnya menjadi lebih dingin. Beralih ke Zhou Weiqing, dia berkata dengan pasif, saya pernah berjanji kepada Anda bahwa jika tim pertempuran Fei Li Anda dapat memasuki 4 besar turnamen manik surgawi, saya akan membiarkan Anda melihat Bing Er. Sekarang, Anda telah bertemu dengannya. Anda bisa pergi sekarang. Kakak, Sangguan Bing Er berteriak dengan cemas. Melihatnya, rasa dingin di wajah Sangguan Sue sedikit melunak, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Bing Er, kamu berada di titik kritis. Para master telah sibuk selama berhari-hari untuk membantumu menempa ulang permata fisikmu, dan kamu tidak bisa menyerah sekarang. Ikutlah denganku, para master hampir selesai dengan Reforging Scroll. Sangguan Bing Er memegang erat tangan Zhou Weiqing, tidak mau melepaskannya. Sangguan Suer mengerutkan alisnya dan berkata, Bing Er, cepat ikut aku. Bagaimana dengan ini, biarkan dia menunggu di sini, dan setelah Anda mereforge permata fisik Anda dapat mengobrol dengannya. Sebelum malam ini, Anda bisa kembali ke istana. Mendengar kata-katanya, Sangguan Bing Er sangat gembira, tersenyum cerah sambil berkata, terima kasih, Kak. Xiao Pang, tunggu aku di sini, aku akan segera kembali. Zhou Weiqing memegang erat tangan Sangguan Bing Er, berkata dengan keras kepala, aku tidak akan melepaskannya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sangguan Bing Er mulai, dan Sangguan Suer berkata dengan dingin, jika itu untuk kebaikannya sendiri, segera lepaskan dia. Hanya dengan menggunakan Reforging Scroll sesegera mungkin, Bing Er dapat membersihkan permata fisiknya dan mengkonsolidasikannya. Mendengar kata-kata Sangguan Suer, meskipun Zhou Weiqing dalam keadaan gelisah, dia masih sangat terkejut. Reforge permata fisik, itu mungkin. Bukankah mereka mengatakan bahwa sekali permata fisik dikonsolidasikan, itu tidak akan pernah bisa diubah? Sangguan Bing Er menatap Zhou Weiqing dengan memohon, berkata, Xiao Pang, bagi saya untuk menempa ulang permata fisik saya telah menyusahkan begitu banyak orang. Saya tidak bisa membiarkan kerja keras mereka sia-sia. Tunggu aku pasti akan kembali. Tidak peduli betapa enggannya dia, Zhou Weiqing tidak bisa membiarkan Sangguan Bing Er kehilangan kesempatan seperti itu. Tanpa pertanyaan, dengan kekayaan Istana Hamparan Surga, setelah menempa ulang permata fisiknya, Bing Er pasti akan dapat menyimpan gulir peralatan konsolidasi tingkat dewa. Namun, Sangguan Tianyu merasa bahwa dia berutang pada putrinya ini, dan dia pasti akan menebusnya. Berpikir sampai saat itu, dia dengan enggan melepaskannya. Wajah Sangguan Bing Er memerah saat dia mendekatinya, mencium pipinya dengan ringan sebelum kabur. Sangguan Suer memelototi Zhou Weiqing dengan dingin sebelum mengikutinya masuk. Hanya Sangguan Feier yang tersisa di pintu. Beberapa pria berpakaian putih yang menghentikan Zhou Weiqing dan Lin Tianao sekarang menatap Zhou Weiqing dengan pandangan berbeda di mata mereka. Emosi yang paling umum di mata mereka adalah rasa ingin tahu. Mereka semua mencoba menebak latar belakang pemuda ini yang begitu akrab dengan nona ketiga mereka, dan baru saja mencium nona kedua dari Istana Hamparan Surga. Melihat kakak dan kakak ketiganya telah pergi, Sangguan Feier menggertakkan giginya dan memelototi Zhou Weiqing. Zhou Xiaopang, kamu benar-benar mencuri ciuman pertamaku, kamu adalah daging mati. Zhou Weiqing berkata dengan ekspresi salah di wajahnya, bagaimana Anda bisa menyalahkan saya untuk itu? Selain ibu dan ayahku, hanya Bing Er yang memanggilku Xiaopang. Siapa yang memintamu untuk terlihat sangat mirip, dan kamu baru saja memanggilku seperti itu? Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya karena salah mengira Anda sebagai orang lain? Selanjutnya, Anda bahkan menginjak saya dan melemparkan saya ke bawah. Itu seharusnya benar. Mata indah Sangguan Feier menatapnya dengan kebencian, ekspresi terkejut di wajahnya saat dia berkata, bahkan, kau mencuri ciuman pertamaku dan kita bahkan sekarang. Bermimpilah. Bahkan jika Anda adalah pacar kakak ketiga, jika saya tidak menyiksa Anda sampai Anda memohon kematian, saya tidak akan dipanggil Sangguan Feier. Zhou Weiqing tertawa terbahak-bahak dan berkata, itu tidak baik, kan? Tidak peduli apa, Anda adalah kakak kedua Bing Er, jika kami menyiksa Anda sampai Anda memohon kematian di tempat tidur, memasuki keadaan yang begitu indah, bagaimana saya bisa menghadapi Bing Er? Bahkan jika Bing Er tidak menyalahkan saya tidak akan bisa hidup dengan itu di hati saya. Saya orang yang baik, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda terlihat seperti Bing Er, saya akan menyukai Anda. Sangguan Feier tercengang oleh kata-kata menggoda Zhou Weiqing. Sejak dia masih muda, dia dikenal sebagai gadis nakal di Heaven's Expanse Palace, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Ketika murid-murid Heaven's Expanse Palace itu diejek olehnya, kapan mereka berani menjelek-jelekannya? Lebih jauh lagi, bajingan di depannya ini telah memanfaatkannya dan masih bertindak seperti itu. Pada saat itu, perasaan aneh menyebabkan amarahnya sedikit mereda. Memutar matanya, Sangguan Feier datang dengan sebuah rencana, dan dia menunjuk Zhou Weiqing dan berkata, baiklah, Zhou Xiaopang, tunggu saja. Ingat kata-kata Anda hari ini,
akan ada saatnya Anda memohon belas kasihan. Zhou Weiqing memandangnya dengan serius dan berkata, itu bukan masalah. Selama Anda terus meneriaki saya ingin lebih. Saya pasti akan memohon belas kasihan. Mereka baru saja melihat Bing Er, dan sekarang mereka terpisah lagi. Zhou Weiqing sedang dalam suasana hati yang buruk, dan dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Sangguan Tianyu dan Sangguan Suer. Sekarang Sangguan Feier mencoba untuk memprovokasi dia, bagaimana dia bisa menjadi pasangannya ketika berbicara dengan fasih. Sangguan Feier sangat marah hingga tubuhnya bergetar. Hari ini, Bing Er ada di sini, aku akan mengabaikanmu. Tunggu saja. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Bab 299. Empat pria tua berpakaian putih di lantai 4 menatap Zhou Weiqing dengan rasa kasihan di mata mereka. Lagi pula, dia telah menyinggung gadis iblis kecil istana hamparan surga, dan masa depannya tidak akan baik. Zhou Weiqing menoleh ke Lin Tianao dan berkata, Bing Er mungkin akan memakan waktu cukup lama, mari kita turun dan memeriksa sisanya terlebih dahulu. Jika mereka telah memilih gulungan peralatan konsolidasi mereka sendiri, mari selesaikan tagihan untuk mereka terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan kembali untuk menunggu Bing Er. Pemimpin, mari selesaikan gulungan peralatan konsolidasi Anda besok, oke? Lin Tianao tahu bahwa Zhou Weiqing dan Sangguan Bing Er mungkin hanya akan memiliki satu hari bersama dalam waktu dekat, dan dia tidak ingin membuang waktu lagi. Mengangguk, dia berkata, gulungan peralatan konsolidasiku tidak mendesak. Keduanya kembali ke tingkat pertama paviliun peralatan konsolidasi, menemukan anggota lain dari tim pertempuran Fei Li. Sebagian besar dari mereka telah memilih gulungan peralatan konsolidasi mereka, dan Zhou Weiqing membantu mereka untuk mengkonfirmasi gulungan peralatan konsolidasi mereka sebelum melanjutkan transaksi. Meskipun anggota tim pertempuran Fei Li telah memanfaatkan Zhou Weiqing, mereka masih menahan diri. Selain Lin Tianao, 5 lainnya telah menghabiskan total 16 juta koin emas untuk Zhou Weiqing. Tentu saja, itu setelah diskon 10%. Adapun penyihir kecil, Zhou Weiqing secara alami tidak akan membayarnya, dan dia tidak terlihat dimanapun. Kali ini, dia datang ke Sekte Iblis Surgawi untuk membeli beberapa gulungan peralatan konsolidasi dan material, dan dia pasti membawa cukup banyak uang. Adapun apa yang dia beli, Zhou Weiqing tidak tertarik untuk mengetahuinya. Lagi pula, itu adalah rahasia dari Sekte Iblis Surgawi, tapi sepertinya dia telah melakukan pembelian besar. Zhou Weiqing menoleh ke Lin Tianao dan berkata, kalian semua bisa kembali dulu, atau melihat-lihat. Aku akan menunggu Bing Er. Lin Tianao berkata, apakah kamu membutuhkan aku untuk pergi bersamamu? Lagi pula, ini adalah Pulau Manik Surgawi, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik di sini. Dia takut Zhou Weiqing akan dirugikan jika sesuatu terjadi. Zhou Weiqing tertawa terbahak-bahak dan berkata, tidak perlu, di tempat ini, murid luar manapun dari istana hamparan surga akan lebih kuat dariku. Jika sesuatu terjadi, bahkan denganmu di sekitar, itu tidak akan jauh lebih baik. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Aku hanya menunggu Bing Er. Baru saat itulah Lin Tianao mengangguk. Saat Zhou Weiqing hendak berbalik dan kembali ke atas, Sangguan Longying berjalan ke arahnya. Kalian berdua benar-benar tidak sabar. Setelah aku melaporkan situasi kalian ke dua Palace Masters, aku pergi ke penginapan untuk mencari kalian, tapi kalian sudah berada di Consolidating Equipment Pavilion. Bagaimana, apakah kalian memilih gulungan yang cocok? Sangguan Longying bertanya pada Zhou Weiqing dengan hangat. Zhou Weiqing terkekeh dan berkata, teman-temanku semuanya telah memilih. Bukankah aku memilikimu? Sangguan Longying berkata, Weiqing, yang dimaksud oleh kedua master istana adalah bahwa turnamen Manik Surgawi akan segera dimulai, dan mereka berharap Anda dapat melakukan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, apapun hasilnya, kami akan melanjutkan dengan perdagangan seperti yang kita bahas sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Zhou Weiqing berkata, tentu saja, itu yang terbaik. Sangguan Longying berkata, masih ada 2 hari lagi, kalian semua harus bersiap dengan baik. Final akan sangat berbeda dari babak penyisihan, dengan satu pertarungan untuk menentukan pemenangnya. 3 tim lainnya semuanya pernah berpartisipasi di final sebelumnya, dan mereka harus memiliki pemahaman umum tentang final. Saya dapat memberi Anda beberapa informasi sederhana sekarang. Di final, akan ada pertarungan grup di lingkungan khusus. Saya harap Anda dapat menunjukkan kepada kami keajaiban lainnya. Saat dia mengatakan itu, Sangguan Longying menepuk bahu Zhou Weiqing sebelum berbalik untuk pergi. Pengingat sederhana Sangguan Longying tidak bisa diremehkan. Bagi tim pertempuran Fei Li, ini adalah pertama kalinya mereka memasuki final, dan itu sangat penting. Paling tidak, itu akan memberi mereka waktu 2 hari untuk bersiap. Zhou Weiqing kembali ke tingkat pertama paviliun peralatan konsolidasi dan memberitahu Lin Tianao apa yang dikatakan Sangguan Longying, sebelum menuju ke tingkat keempat untuk menunggu Sangguan Bing Er. Saat Zhou Weiqing dengan cemas menunggu Sangguan Bing Er, Sangguan Feier, yang telah meninggalkan paviliun peralatan konsolidasi, telah tiba di sebuah penginapan di Pulau Permata Surgawi. Salam,
Nona muda, semua anggota staf Heavenly Bad Island adalah murid luar dari Heaven's Expanse Palace, dan mereka secara alami mengenali Sangguan Feier. Dari ekspresinya, mereka bisa membedakan antara nona muda kedua dan nona muda pertama. Adapun Sangguan Bing Er, nona muda ketiga itu baru saja kembali, dan dia belum melakukan banyak hal di pulau itu. Sangguan Feier berkata dengan marah, di mana anggota tim pertempuran Song Tian. Katakan pada mereka untuk keluar dan menemuiku. Anggota staf tidak berani bertanya lebih lanjut, dan segera pergi. Setelah beberapa saat, 8 anggota tim pertempuran Song Tian dibawa ke aula utama hotel oleh pemuda yang menarik perhatian Zhou Weiqing. Nona muda kedua, apa yang terjadi? Siapa yang membuatmu marah? Ketika pemuda itu melihat Sangguan Feier, matanya berbinar, dan dia dengan cepat berjalan ke arahnya. Sangguan Feier mendengus dan berkata, itu bukan urusanmu. Zhan Lingtian, bantu aku dengan sesuatu. Zhan Lingtian adalah pemimpin tim pertempuran Song Tian, dan juga salah satu anggota inti dari generasi kedua Istana Hamparan Surga. Sejak muda, dia telah berlatih dengan Master Istana pertama Sangguan Tianyang, dan dapat dikatakan sebagai salah satu murid langsung dari Istana Hamparan Surga. Dalam hal tingkat kultivasi, di antara generasi muda Istana Hamparan Surga, dia adalah salah satu dari sedikit yang teratas. Begitu dia melihat Sangguan Feier, kepalanya mulai sakit. Meskipun Sangguan Feier dan Sangguan Suer terlihat sangat mirip, di hati Zhan Lingtian, posisi mereka sangat berbeda. Sejak muda, dia menyukai Sangguan Suer, tetapi terhadap gadis setan kecil Sangguan Feier itu, dia selalu menjaga jarak dengan hormat. Bahkan tanpa bertanya, dia bisa menebak bahwa Sangguan Feier datang mencarinya, itu pasti bukan sesuatu yang baik. Sangguan Feier melihat ke satu-satunya anggota perempuan dari tim pertempuran Song Tian dan berkata, Zhan Lingtian, izinkan saya bertukar dengannya. Saya ingin bergabung dengan tim pertempuran Anda. Saya ingin bergabung dengan Anda di final turnamen Heavenly Bad. Ah, Zhan Lingtian terkejut. Nona muda kedua, jangan mengolok-olok saya. Bagaimana itu bisa terjadi? Anda adalah harta yang tak ternilai, dan jika sesuatu terjadi pada Anda di turnamen Manik Surgawi, saya tidak akan dapat menanggung akibatnya. Selanjutnya, turnamen Manik Surgawi ini memiliki aturannya sendiri, dan tidak tepat untuk beralih di final. Bahkan jika kami adalah tuan rumah, kami tidak bisa melakukan itu. Sangguan Feier berkata dengan marah, jangan bicara padaku tentang semua omong kosong ini. Apakah saya tidak cukup kuat? Saya tidak peduli, saya hanya ingin bergabung. Anda semua tidak banyak bertarung di babak penyisihan, dan saya rasa tidak ada yang akan terlalu memperhatikan komposisi tim. Apa yang perlu ditakuti? Awalnya, Zhan Lingtian hanya merasakan sedikit sakit kepala, tetapi melihat penampilan keras kepala gadis setan kecil ini, itu hanya bertambah buruk. Dia jelas bahwa setelah nona muda kedua ini memutuskan sesuatu, tidak akan mudah untuk berubah pikiran. Nona muda kedua, ini masalah prinsip. Maafkan saya karena tidak bisa menyetujuinya. Jika Anda bersikeras, saya hanya bisa melapor ke dua tuan istana. Zhan Lingtian bagaimanapun juga adalah salah satu pemimpin generasi muda Istana Hamparan Surga, dan dia bukanlah seseorang yang akan berkompromi dengan mudah. Mendengar dia menyebut ayah dan pamannya, mata Sangguan Feier menoleh, dan dia tiba-tiba menghela nafas pelan dan berkata, Big Bro Zhan, apakah Anda tahu mengapa saya bersikeras untuk bergabung dengan final turnamen Heavenly Bad? Zhan Lingtian juga penasaran dengan pertanyaan ini, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa? Mata Sangguan Feier memerah saat dia berkata, karena kakak telah diintimidasi. Apa katamu? Zhan Lingtian mengaum pelan, cahaya dingin berkilat di matanya. Sikap tenang dan mantapnya yang biasa langsung berubah menjadi kekerasan, niat membunuh tanpa bentuk meledak darinya, menyebabkan anggota tim pertempuran Song Tian di sekitarnya terkejut. Mereka belum pernah melihat kapten mereka begitu marah sebelumnya. Sangguan Feier berkata dengan menyedihkan, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Di tim pertempuran Fei Li itu, ada bocah cilik bernama Zhou Weiqing. Dialah yang membawa kakak ketigaku kembali, dan dia juga pacarnya. Namun, terakhir kali di paviliun peralatan konsolidasi kota Zhongtian, dia salah mengira kakak sebagai kakak ketiga, dan menerkam kakak untuk menciumnya, mencuri ciuman pertamanya. Awalnya, kakak ingin membunuhnya, tetapi dia tiba-tiba melihat kakak ketiga, dan demi kakak ketiga, dia menahan diri. Namun, saya dapat mengatakan bahwa beberapa hari terakhir ini, kakak sama sekali tidak bahagia. Namun, dengan penampilan luarnya yang dingin, hatinya yang hangat, dia tidak akan pernah melakukan apapun pada Zhou Weiqing itu. Lagi pula, dia adalah laki-laki kakak ketigaku. Namun, aku tidak tahan lagi. Apa haknya untuk mencuri ciuman pertama kakak? Kakak Zhan, alasan mengapa aku ingin bergabung dengan tim pertempuran Zhongtian adalah untuk memberi pelajaran pada bajingan itu, untuk membantu kakak melampiaskan amarahnya. Selama saya tidak melumpuhkannya, itu akan baik-baik saja. Meskipun Zhan Lingtian memahami karakter Sangguan Feier yang ingin menimbulkan masalah, ketika dia mendengarnya mengatakan bahwa ciuman pertama Sangguan Suer telah dicuri oleh Zhou Weiqing, matanya memerah. Seperti kata pepatah, terlalu banyak perhatian menyebabkan kekacauan.
Bahkan untuk talenta muda seperti Zhan Lingtian, tidak terkecuali dia. Di dalam hatinya, Sangguan Suer adalah dewinya. Ciuman pertamanya sebenarnya telah dicuri oleh orang luar, dan api kecemburuan di hatinya membara. Melihat mata Zhan Lingtian menyemburkan api, Sangguan Feier tertawa dalam hati. Hanya dengan menyebut kakak, balok kayu ini bisa dipindahkan. Zhan Lingtian ini sangat baik untuk kakak. Sayangnya, kakak sepertinya tidak memiliki perasaan padanya. Baiklah, aku akan membiarkanmu bergabung. Suara Zhan Lingtian dipenuhi dengan niat membunuh yang jelas. Sangguan Feier mulai sedikit, sebelum berkata dengan lembut, Big Bro Zhan, Zhou Weiqing bagaimanapun juga adalah tunangan kakak ketigaku. Ketika saatnya tiba, kamu tidak bisa membunuhnya. Zhan Lingtian menatapnya, cahaya dingin berkilat di matanya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan kembali ke kamarnya. Paviliun Peralatan Konsolidasi Heavenly Bat. Zhou Weiqing sedang duduk bersila di depan tangga ke tingkat keempat, matanya terpejam saat dia mengembangkan teknik Dewa Abadi. Sebelumnya, ketika dia melihat Sangguan Bing Er lagi, dia sangat bersemangat sehingga dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Hanya dengan mengalahkan Bing Er dia bisa menikahi Bing Er. Itulah kondisi yang diberikan Istana Hamparan Surga kepadanya. Tentu saja, Zhou Weiqing tidak berpikir bahwa hanya karena dia telah mengalahkan setan kecil Sen dari neraka merah darah, dia akan memiliki kekuatan untuk menantang Sangguan Suer. Dia secara pribadi merasakan tekanan yang diberikan Sangguan Suer padanya. 7 permata, Master Permata Surgawi Panggung Song tingkat rendah. Hanya dalam hal energi surgawi saja, dia lebih dari 12 tingkat di atasnya. Selain itu, dia berasal dari Heaven's Expanse Palace. Zhou Weiqing bahkan tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa peralatan konsolidasinya kemungkinan besar berada di tingkat dewa. Selain itu pasti akan menjadi set legendaris. Lagi pula, dia memiliki 7 set legendaris. Selain fakta bahwa permata elementalnya memiliki lebih banyak atribut daripada Sangguan Suer, dalam semua aspek lainnya, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Bab 300. Kekuasaan, itu semua karena perbedaan kekuatan. Karena itu, meskipun dia sedang menunggu Sangguan Bing Er, Zhou Weiqing tidak ingin membuang waktu, duduk dan berkultivasi. Selama pertarungan dengan tim pertempuran Dandun, dia telah menggunakan skill Devor untuk menyerap sebagian energi surgawi Sen Little Demon, dan kemudian sebagian energi surgawi Lin Tianao. Itu telah menyebabkan total energi langitnya meningkat, tetapi masih tercampur dan tidak murni. Selama beberapa hari terakhir, dia telah berkultivasi dan menyerap energi surgawi. Manual iblis yang diberikan penyihir kecil kepadanya telah memberinya pemahaman yang sama sekali baru tentang atribut iblis, terutama pengenalan skill Devor. Itu telah memberi Zhou Weiqing tujuan baru untuk kultivasinya di masa depan. Manfaat terbesar dari Devor skill bukanlah dalam pertempuran yang sebenarnya, tetapi dalam dukungan kultivasi, mampu menyerap energi surgawi dari manusia atau binatang surgawi untuk digunakan sendiri. Tentu saja, energi surgawi yang dia telan harus disaring melalui tubuhnya sendiri, dan kurang dari 1/10-nya benar-benar dapat diserap ke dalam tubuhnya. Selain itu, dia harus terus menyempurnakannya dan menyerapnya. Seluruh prosesnya sangat rumit. Ini membatasi Master Permata Iblis manapun dengan keterampilan Devor untuk dapat meningkatkan energi surgawinya ke tingkat yang menakutkan dalam waktu sesingkat itu. Meski begitu, Heavenly Bat Master dengan Devor skill jauh lebih cepat daripada Heavenly Bat Master biasa. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia memiliki cukup Heavenly Beast atau Heavenly Bat Master untuk dia Devor. Sebelumnya, di Paviliun Peralatan Konsolidasi, Zhou Weiqing memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan. Kali ini, dia perlu membeli banyak barang, tetapi dia tidak terburu-buru. Lagi pula, uangnya terbatas, dan ada banyak hal baik di sini. Dia telah memutuskan bahwa dia akan menunggu sampai turnamen Heavenly Bat selesai sebelum melakukan pembelian. Jika dia berhasil mendapatkan peringkat yang bagus di turnamen Heavenly Bat, dengan beberapa diskon, dia akan bisa membeli lebih banyak barang. Ketika dia kembali, dia akan fokus berkultivasi di Skill Storing Palace, karena ada lebih dari cukup Heavenly Beast di sana untuk dia Devor. Selama dia melakukannya secara diam-diam, dia tidak akan ditemukan. Sama seperti itu, dia berkultivasi seperti yang dia pikirkan. Dalam keadaan seperti itu, waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, hari sudah malam. Xiao Pang. Panggilan lembut membangunkan Zhou Weiqing dari kultivasinya. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat Sangguan Bing Er berdiri di depannya dengan air mata berlinang. Zhou Weiqing melompat dan meraih tangan Sangguan Bing Er, menariknya ke dalam pelukannya. Pada saat ini, Sangguan Bing Er terlihat sedikit lelah, tetapi kegembiraan di matanya tidak kalah dengan saat mereka bertemu sebelumnya. Sangguan Suer berada tepat di samping Sangguan Bing Er, keduanya terlihat persis sama, tetapi dengan aura yang sama sekali berbeda, itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Sayangnya, Zhou Weiqing hanya memperhatikan Bing Er-nya, dan dia bahkan tidak melihat Sangguan Suer. Bing Er, kamu harus segera kembali. Setelah itu,
saya harus mengasingkan diri untuk mengkonsolidasikan wilayah saya sehingga saya dapat memadatkan kembali wujud saya. Meskipun dia berbicara dengan saudara perempuannya sendiri, suara Sangguan Suer masih memiliki nada dingin. Sangguan Bing Er mengangguk ke arah adiknya dan berkata, "Kakak, aku akan kembali sebelum tengah malam." Zhou Weiqing bahkan tidak repot-repot menyapa Sangguan Bing Er, menariknya saat mereka meninggalkan paviliun peralatan konsolidasi, langsung menuju hotel tim pertempuran Fei Li. Dia praktis membawa Sangguan Bing Er ke kamar mereka, membanting pintu hingga tertutup di belakang mereka. Kemudian, dia menarik Sangguan Bing Er ke pelukannya. Pada saat itu, hati mereka terasa seolah-olah akan meledak keluar dari dada mereka, jantung mereka berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Xiao Pang, Xiao Pang. Sangguan Bing Er bergumam pelan, seolah dalam mimpi. Zhou Weiqing merasa seolah-olah Sangguan Bing Er, yang berada di pelukannya, memancarkan panas yang mengejutkan, menghangatkan tubuh dan hatinya. Menurunkan kepalanya, dia menemukan bibirnya dan menciumnya dengan lembut, seolah takut menyakitinya. Sangguan Bing Er bisa dengan jelas merasakan emosi Zhou Weiqing, tapi ciumannya masih hati-hati, dan bibirnya sedikit bergetar. Dia mengangkat tangannya dan melingkarkannya di lehernya untuk membuat hubungan di antara mereka semakin dekat. Dia mengambil inisiatif untuk memperdalam ciuman dan menanggapi dengan respon tersentak-sentak dan agak intens. Dua hati yang berapi-api, seperti kembang api, mekar di dada mereka, menyebar ke setiap bagian tubuh mereka. Dan panas terik itu juga melelehkan segalanya tentang satu sama lain. Tepat di kamar hotel ini, aroma musim semi bahkan lebih kental daripada di Pulau Permata Surgawi. Cinta, rindu, dan rindu berbaur di tengah panasnya. Terengah-engah yang berat dan kuat serta tangisan lembut dan lembut terkadang penuh gairah dan terkadang rendah dan dalam. Langit di luar berangsur-angsur menjadi gelap, dan seluruh pulau Heavenly Bed terpantul di awan, memancarkan lapisan cahaya berkabut. Bersarang di pelukan Zhou Weiqing, Sangguan Bing Er merasakan tangannya yang hangat menempel di punggung dan pantatnya. Saat ini, seluruh tubuhnya lemas, dan dia tidak mau bergerak sama sekali. Ini bukan pertama kalinya mereka, tetapi dibandingkan dengan yang pertama kali, Sangguan Bing Er merasa seperti perbedaan antara surga dan neraka. Ini adalah perpaduan cinta dan nafsu, penyatuan jiwa dan daging. Bahkan dia merasa malu dengan tanggapan dan tuntutan gila dari sebelumnya. Tapi saat ini, di tengah panas yang tersisa, dia jelas merasa bahwa tidak ada lagi jarak antara dirinya dan Zhou Weiqing. Seolah-olah dia telah menjadi bagian dari tubuhnya. Zhou Weiqing menundukkan kepalanya, dengan lembut mencium kening dan rambutnya, matanya dipenuhi dengan cinta. Betapa dia berharap momen ini bisa bertahan selamanya. Begitu saja, mereka saling berpelukan erat, tak satu pun dari mereka ingin merusak suasana, hingga... Ah! Sangguan Bing Er menjerit kaget, mundur sedikit karena ketakutan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa monster kecil yang memberinya begitu banyak kegembiraan, namun membuatnya begitu pemalu dan takut, sekali lagi gelisah. Zhou Weiqing buru-buru mundur sedikit, berkata dengan canggung, "Saya tidak sengaja melakukannya. Bing Er, kamu lelah, kamu harus tidur sebentar." Ketika Sangguan Bing Er keluar dari tingkat keempat paviliun peralatan konsolidasi, dia sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Namun, keduanya terlalu bersemangat, dan tak satu pun dari mereka mampu menahannya. Melihat wajah pucat Bing Er, Zhou Weiqing merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya. "Saya tidak sedang tidur. Saya ingin berbicara dengan Anda untuk sementara waktu. Aku tidak tahu kapan aku bisa melihatmu lagi." Begitu dia mengatakan itu, mata Sangguan Bing Er memerah. Zhou Weiqing dengan cepat memeluknya erat-erat, berkata dengan tegas, "Bing Er, jangan menangis. Aku akan bekerja keras untuk berkultivasi, dan berusaha membawamu pergi dalam waktu sesingkat mungkin." Sangguan Bing Er menekan wajahnya ke dadanya, berkata, "Xiao Pang, jangan membenci ayah dan adikku. Mereka melakukannya untuk kebaikan saya sendiri. Sebenarnya, mereka sudah mengakui kemampuanmu. Namun, untuk memberi kompensasi kepadaku, ayah ingin aku berkultivasi pintu tertutup, untuk mengkonsolidasikan kembali permata fisik dan keterampilan permata elementalku. Ini mungkin memakan waktu lama." Zhou Weiqing mengangguk dan berkata, "Itu bagus. Anda dapat tinggal di sini dan berkultivasi dengan cara yang membumi. Saat aku cukup kuat, aku akan datang dan menjemputmu." Sangguan Bing Er mengangkat kepalanya untuk menatapnya. "Kamu bodoh? Apakah kamu benar-benar berpikir aku peduli dengan semua ini? Saya awalnya ingin pergi dengan Anda tidak peduli apa. Namun, ayah mengatakan bahwa dia merindukan ibu, dan ingin bersatu kembali dengan keluarganya. Hanya jika saya tinggal di pulau, dia dapat membawa ibu kembali. Karena aku harus tinggal di sini, makanya aku berjanji pada ayah bahwa aku akan menjadi lebih kuat. Ketika saya kembali ke kerajaan busur surgawi, saya akan mencari Anda, dan membantu Anda memperkuat kerajaan Tiangong kami. Dalam hati saya akan selalu menjadi anggota kerajaan busur surgawi. Kerajaan busur surgawi akan selalu menjadi rumahku." Meskipun dia tidak ingin tertidur, dia terlalu lelah. Dalam pelukan Zhou Weiqing,
menciumnya dengan lembut, dia tanpa sadar tertidur. Zhou Weiqing membelai punggungnya dengan penuh kasih, memasukkan energi surgawi ke dalam tubuhnya untuk menghilangkan rasa lelahnya. Saat-saat indah selalu singkat, dan ketika suara dingin memanggil dari luar pintu, Zhou Weiqing, yang tenggelam dalam cinta, dan Sangguan Bing Er, yang sedang tidur nyenyak, terbangun dengan kaget. Kakak ketiga, saatnya pulang. Suara dingin ini tidak diragukan lagi milik Sangguan Suer. Sudah tengah malam, dan Bing Er belum kembali. Sebagai kakak perempuannya, dia secara alami datang untuk menjemputnya. Kakak, tunggu aku. Di bawah tatapan diam Zhou Weiqing, Sangguan Bing Er dengan malu-malu mengenakan pakaiannya. Zhou Weiqing tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya diam-diam, membantunya menyisir rambutnya yang berantakan. Semakin dia melakukan ini, Sangguan Bing Er merasa semakin enggan. Air mata menggenang di matanya, tetapi dia memaksanya untuk tidak jatuh. Xiao Pang, tolong jangan suruh aku pergi, oke? Sangguan Bing Er berkata dengan memohon. Zhou Weiqing berkata dengan suara serak, biarkan aku mengirimmu ke pintu masuk istana hamparan surga. Bahkan jika aku hanya bisa melihatmu 1 detik lagi, itu sudah cukup. Sangguan Bing Er menggelengkan kepalanya dengan paksa, air matanya berhamburan di udara. Tidak, Xiao Peng. Jangan kirim saya keluar, saya khawatir saya tidak akan bisa menerimanya. Aku akan menunggumu, tidak peduli berapa lama, aku akan menunggumu. Saya tidak akan pergi kemanapun, saya tidak akan meninggalkan istana hamparan surga, jika Anda tidak dapat menemukan saya. Aku akan menunggumu di sini, menunggumu datang dan menjemputku, oke? Menjelang akhir, matanya dipenuhi dengan pandangan bingung. Zhou Weiqing menariknya ke dalam pelukan erat dan berkata, Bing Er, aku tidak akan membiarkanmu menunggu terlalu lama. Aku berjanji, aku tidak akan membiarkanmu menunggu terlalu lama. Setidaknya 3 tahun, paling lama 5 tahun, aku pasti akan kembali ke Heavenly Bed Island, mengalahkan saudarimu, dan secara resmi mengambilmu sebagai istriku. Sangguan Bing Er berbalik, dan memeluk Zhou Weiqing dengan seluruh kekuatannya, sebelum mendorongnya dengan tiba-tiba. Menangis, dia membuka pintu dan berlari keluar secepat mungkin. Sangguan Suer berdiri di pintu, dan dia telah mendengar semua yang dikatakan Zhou Weiqing dan Sangguan Bing Er di ruangan itu. Saat Sangguan Bing Er melewatinya, tatapan dinginnya berubah menjadi aneh, dan dia mengangguk pada Zhou Weiqing, berkata, jangan mengecewakan Bing Er. Setelah mengatakan itu, dia mengejar Sangguan Bing Er. Zhou Weiqing berdiri di depan pintu dengan bingung. Dia tidak mengejarnya, karena dia tidak ingin menentang permintaan terakhir Bing Er sebelum mereka berpisah. Namun, pada saat itu, rasa kehilangan yang tak tertandingi dan kerinduan yang kuat memenuhi setiap sudut tubuhnya.